wabarakatuh. Selamat siang para wali murid Sekolah Kreatif SD Muhammadiyah 16 Surabaya dan juga ayah bunda dimanapun Anda berada. Senang sekali pada siang hari ini, saya tahu ini adalah hari Sabtu, waktunya leyeh-leyeh, santai-santai dengan keluarga. Namun hari ini Anda luar biasa sekali masih bisa bertahan hingga pada saat ini. Dan saya yakin Anda bisa bertahan hingga nanti akhir acara. Karena apa? Karena kita semua hadir di sini untuk belajar bersama. Bapak Ibu, ayah bunda sekalian, Indonesia pernah disebutkan sebagai salah satu negara atau fatherless country. Sebuah negara di mana peran ayah sangat minim sekali. Dan tentunya hal tersebut memberikan dampak yang sangat luar biasa dan kita mungkin saat ini sudah merasakan begitu ya. Salah satunya mungkin anak-anak menjadi sulit berkonsentrasi, anak-anak jadi susah untuk bersosialisasi, dan juga sangat rentan terhadap penyalahgunaan. Terutama pada saat ini, ayah bunda, tantangan yang dihadapi oleh para orang tua, terutama untuk ayah, sangatlah besar. Tantangan zaman ini, tantangan zaman 5.0, tentunya kita dipenuhi dengan berbagai macam hal gitu yang baru begitu ya, yang berbeda dari pada saat kita diasuh oleh orang tua terdahulu. Jadi pengasuhan yang dirasakan, yang dilakukan oleh orang tua saat ini tentu sangat berbeda dengan yang kita rasakan dulu sebagai seorang anak dan tidak bisa diaplikasikan kepada anak kita sama seperti dahulu. Nah, itulah tantangan-tantangan yang terjadi pada saat ini dan tantangan itu pula yang membuat kita semua di sini harus semangat ya, harus belajar bersama-sama dan jangan sampai kita lupa akan ilmu. Kita harus belajar dan salah satunya adalah melalui majelis ilmu atau seminar yang diadakan seperti ini adalah hasil kerjasama dari Sekolah Kreatif dan juga Komite Sekolah Kreatif. Nah, untuk menjawab dan mencari tahu bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang tua yang baik untuk putra-putri kita, terutama di zaman serba digital seperti ini, zaman serba anak-anak itu sudah bisa mencari informasi dengan mandiri gitu ya, lebih pintar gitu ya. Coba saya tanya sekarang ayah bunda, siapa yang kalah kemampuannya dalam membuat video? Kalau dibandingkan dengan anak-anak kita mungkin mereka lebih pintar ya. Kalau bikin video lebih cepat dibandingkan dengan orang tuanya. Ini kudu dudul sing ngendi sendo gitu kan ya. Tapi itulah tantangannya dan kita harus bisa mengejar bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi orang tua yang lebih baik. Kita akan belajar bersama-sama dengan narasumber yang sangat luar biasa yang tadi sudah disebutkan profilnya oleh teman-teman dari Sekolah Kreatif dan kita akan panggilkan bersama-sama Ayah Irwan Rinaldi atau Ayah Irwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ayah Irwan. Waalaikumsalam, Mbak Dian. Sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat, buktinya anaknya 4, banyak sekali ya. Saya Masya harus Allah. banyak belajar ini ke Ayah Irwan. Masya Allah. Sama-sama, Mbak Dian. Benar, kita pernah berjumpa dulu dan saya tuh sangat kagum sekali dan ingat dengan semua ilmu yang saya dapatkan dari Ayah Masya Irwan. Allah. Masya Ayah Allah. suami saya saat ini yang apa namanya dulu tuh belajar makanya masih belum tahu gitu ya peran ayahnya. Sudah tahu tapi kurang yakin gitu. Dan sekarang semakin yakin dengan apa yang sudah diajarkan oleh Ayah Irwan ketika itu. Dan saat ini waktunya untuk menebalkan kembali Masya Allah. peran dari ayah melalui ilmu dari Ayah Irwan. Luar biasa. Ayah Allah. Irwan, tantangannya zaman sekarang sangat luar biasa ya, berbeda sama zaman saya kecil Betul. dulu, zaman Betul. main congklak. Iya. Kalau dulu, Mbak, televisinya cuma satu, Mbak. Hitam putih dan nontonnya di kecamatan. Iya Gitu. betul. Dari rumah ke kecamatan itu jaraknya 2 kilo, Mbak. Gitu. Kalau sekarang bukan hitam putih lagi, Mbak, tantangannya. 3D jadinya ya. 3D jadi. Luar biasa dan itu sangat menantang sekali, terutama untuk orang tua saat ini yang mungkin dengan di kala pandemi seperti ini banyak sekali kita Iya. dengar berita duka dan sebagainya yang membuat mereka sehingga terpaksa menjadi single fighter begitu ya, dan itu adalah salah satu bentuk keterbatasan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa kita bisa menjadi orang tua yang berkualitas, bukan begitu ya Irwan? Betul, oke. Baiklah, dan untuk narasumber kita yang kedua nanti akan segera bergabung bersama kita. Nah, kalau begitu bolehkah kita langsung pada pemaparan materi dari Ayah Irwan? Oke, kalau gitu selagi menunggu narasumber kita yang kedua, kita akan mendengarkan pemaparan materi langsung dari Ayah Irwan begitu ya, karena kami semua sudah tidak sabar ingin mendengarkan ilmu-ilmu baru ini.
Iya, Mbak. Baik, makasih Mbak Dian. Aku izin sebenarnya sih bukan seminar loh Mbak ini. Ini Iya. sharing sebenarnya. Oh sharing. Oke, Iya, nggak apa-apa kalau gitu. Jadi kita ngobrolnya santai gitu ya Irwan santai ya. aja, santai aja. Karena Oke. kalau di dalam parenting itu diyakini bahwa tidak ada yang pakar Mbak Dian, gitu. Jadi yang pakar itu ya semuanya, bapaknya ya pakar, ibunya ya pakar gitu. Karena kita yakin bahwa Allah nggak sia-sia loh Mbak gitu ya, menitipkan anak itu pasti kepada orang yang bisa megang amanah gitu ya, insya Allah gitu. Nah, untuk sekedar bahan nih Mbak Dian, sekedar bahan untuk kita diskusi, saya izin loh nih, izin untuk share bahannya. Mudah-mudahan ini bisa bisa menjadi bahan diskusi kita insya Allah. Izin ya Mbak. Silakan Ayah Irwan. Jadi kita bicaranya amanahnya adalah tentang ayah soleh nih di 5.0. Seperti yang kita ketahui bahwa memang semakin lama akan semakin sangat luar biasa dituntut keterlibatan dari ayah itu atau dari orang tua lah gitu Bapak dan Ibu ya, karena tantangan pengasuhan juga sudah sangat luar biasa. Apakah itu persoalan-persoalan yang ada di internal dan eksternal. Nah, saya izin ke Bapak-Bapak dan Ibu untuk menyebutkan beberapa tantangan pengasuhan nanti tidak hanya di 5.0 sampai dimulai 2.0 gitu. Nah, kita mulai melihat pelan-pelan tantangan pengasuhan yang sebenarnya terjadi yang sudah kita lalui atau mungkin akan kita lalui di masa depan. Yang pertama itu ada tantangan yang kita sebut dengan tantangan internal. Jadi tantangan pengasuhan internal di dalam keluarga kita. Ini sebenarnya tidak terjadi hanya cover areanya tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi terjadi hampir di seluruh negara-negara, baik itu negara berkembang maupun negara-negara maju. Satu, Bapak Ibu yang melakukan semua adalah tentang prinsip pengasuhan yang berbeda. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam pengasuhan itu, terutama dalam pengasuhan Islam ya Mbak Dian ya, pasti ada prinsip-prinsipnya. Sesuatu yang nggak sama antara bapak dengan ibu. Jadi prinsip pengasuhan dalam Islam itu seperti yang ayah bunda ketahui juga ada sekitar 10 atau 14 yang mengawali dan dasar dari kita mengasuh anak, mendidik anak itu memang itu. Jadi salah satu pertanyaan yang harus kita tanyakan kepada diri kita adalah apakah di dalam rumah tangga kita antara suami istri sudah prinsipnya sudah sama apa belum? Sebab kalau nggak sama prinsipnya, pasti nanti akan pengaruh dalam pola kita ngasuh anak kita. Misalnya gini nih, ayah bunda yang mulka subhanahu wa ta'ala. Prinsip dalam Islam tuh misalnya gini, anak itu amanah. Gitu. Amanah yang Allah berikan kepada kedua orang tua, tidak hanya kepada ibu tapi juga kepada ayah. Nah, amanahnya itu ada 5 dari 2 hal besar. Yang pertama adalah amanah pertumbuhan yang urusan dengan tubuh anak-anak kita. Yang kedua adalah amanah perkembangan yang urusannya dengan spiritual, emosional, sosial dan urusan-urusan dengan intelektual. Nah, kelima ini, antara 5 pertumbuhan dan perkembangan dengan 5 aspek ini, itu Allah amanahkan tidak hanya kepada satu orang, tidak hanya kepada ibu, tidak kepada ayah. Artinya apa? Kalau di dalam sebuah keluarga yang ideal itu, yang kita inginkan itu, ayah dan bunda adalah bapaknya tidak lagi berprinsip bahwa aku nyari uang tok. Gitu. Kalau bapaknya masih berprinsip bahwa aku nyari uang saja, berarti memang antara 2 orang ini berbeda dalam prinsip. Nah tadi ayah bunda kalau dalam parenting itu berbeda dalam prinsip, pasti nanti akan berbeda dalam pola ngasuh anak-anaknya. Itu contoh satu. Yang kedua misalnya gini, ada amanah yang prinsip pengasuhan yang lain yang harus sama antara bapak dan ibu. Misalnya gini, dalam prinsip di pendidikan anak dalam Islam itu, anak itu lebih dahulu kita solehkan gitu ya bapak ibu ya. Kemudian kita iringi dengan kepintaran-kepintaran. Tapi kalau dalam sepasang suami istri itu berbeda gitu, misalnya yang satu berprinsip pinterkan dulu baru solehkan, yang satu berprinsip solehkan dulu baru pintarkan. Kebayang Bapak Ibu bagaimana mereka dalam pola mereka. Saya ambil contoh, ini saya nih Mbak Dian. Kalau saya berprinsip pintarkan dulu baru solehkan, sementara istri berprinsip solehkan dulu baru pintarkan. Kebayanglah bagaimana cara kami membangunkan anak, itu soalan yang sederhana. Pola kami membangunkan anak. Saya kalau membangunkan anak pasti pendekatannya itu adalah kepintaran. Nah, saya membangunkan anak misalnya gini, ayo bangun, PR-mu udah apa belum? Nanti kamu ini loh, nanti masa depan kamu susah loh kalau nggak ngerjakan ini. Itu polanya. Karena memang dari prinsipnya berbeda. Tapi ketika istri membangunkan anak, karena prinsipnya istri adalah solehkan dulu, mungkin ketika membangunkan anak, polanya itu berbeda. Mungkin istri akan seperti ibu di
mungkin akan membangunkan anak dengan ta'awuz dulu ke telinganya gitu ya Bapak Ibu ya, kemudian membacakan kalimat-kalimat thayyibah dan yang lain. Ini kebayang Bapak Ibu bagaimana anak-anak kita hidup. Persoalan membangunkan ini nggak cuma satu hari, tapi itu bertahun-tahun. Bayangkan anak-anak hidup bertahun-tahun dengan dua pola yang berbeda. Cara bapak dengan ibu dua yang berbeda gitu. Bagaimana kita membuat anak kita nyaman satu hari, sementara mengawali hidupnya saja itu dia mendapatkan dua pola yang berbeda. Kenapa dua pola yang berbeda? Karena prinsip mereka berbeda gitu. Nah, makanya dikatakan oleh para ahli, tantangan pengasuhan dalam zaman yang sangat modern ini adalah prinsip pengasuhan yang berbeda. Ini yang harus kita antisipasi. Yang kedua adalah pola pengasuhan tidak sepakat. Kalau prinsip itu wajib sama. Yang kedua kalau pola itu sepakat. Pasti misalnya gini ya Bunda, tadi saya contohkan, bisa jadi pola saya dulu ketika saya tumbuh besar dari 0 sampai 15 tahun itu berbeda dengan istri. Ketika istri tumbuh 0-15 tahun, berarti pola asuh saya berbeda. Ketika saya hidup berdua dengan istri dalam satu rumah tangga, kemudian mengelola anak, mengasuh anak, prinsip pola pengasuhannya itu mungkin harus tidak usah sama, nggak apa-apa, tetapi harus disepakati. Nggak boleh lagi misalnya mengasuh anak-anak itu dengan polaku dan polamu gitu loh Mbak Dian. Harusnya adalah pola kita. Cara membangunkan anak kalau pola saya dengan pola bapak dan ibu saya yang dahulu. Pola istri dengan pola bapak ibunya zaman dahulu. Tapi ketika kita punya satu anak dari hasil kita berdua, itu nggak boleh lagi. Kita harus sepakat pola yang mana yang kita mau gunakan. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini tantangan yang paling besar juga di mana nanti zaman yang sangat modern itu membutuhkan betul bahwa apakah bapak dan ibu itu udah punya pola atau jangan-jangan selama ini kita ngasuh anak kita nggak punya pola sebenarnya. Jadi ngikut aja gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak adanya roadmap pengasuhan. Ini menjadi tantangan juga karena roadmap pengasuhan itu Bapak Ibu lebih kalau di teman-teman di Muhammadiyah insya Allah ini sudah husnuzon saya sudah sangat luar biasa sudah bisa memakai roadmap pengasuhan. Roadmap pengasuhan ini lebih berhubungan dengan persoalan ngasuh anak laki-laki dan perempuan itu berbeda gitu Bapak Ibu ya. Roadmapnya ngasuh anak laki-laki pasti berbeda dengan roadmapnya ngasuh anak perempuan. Seperti yang Allah sampaikan, Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran. Jadi ngasuh anak laki-laki itu dengan pola-pola salah satu rujukan kita kepada keluarga Ibrahim. Kalau anak perempuan, rujukan kita kepada keluarga Ayahanda Imran. Jadi memang bagaimana mengasuh anak di umur laki-laki di umur 7, 14 tahun, 8, 15 tahun pasti berbeda dengan cara mengasuh anak perempuan di usia 7 sampai 14 tahun. Nah, roadmap pengasuhan ini menjadi sangat penting dalam sebuah keluarga. Kalau dalam sebuah keluarga nanti menuju 5.0 tidak mempunyai roadmap ini, nanti anak kita akan dimuatkan oleh orang roadmap pengasuhannya. Jadi roadmap pengasuhan itu tidak kita yang bikin, tapi anak kita akan dibikinkan roadmap pengasuhan orang lain. Anak laki-laki kita di usia 7, 14 tahun, 8, 15 tahun, dia harus dilaki-lakikan kalau kita melihat roadmap pengasuhan secara Islami. Nanti kalau 7, 14 tahun kita nggak sempat melaki-lakikannya, maka ada orang lain, pihak yang lain akan melaki-lakikan anak laki-laki kita dengan cara dia. Nah, gitu ya Bunda ya. Demikian juga dengan anak perempuan. Maka nanti akan muncul ya Bunda yang tadi disebut oleh Mbak Dian, anak laki-laki akan muncul father hanger, anak perempuan nanti akan muncul daddy issues gitu, yang harusnya dia mendapatkan ayahnya di umur 7-14 tahun, anak laki-laki dia harus didownloadkan ke laki-lakian nilai ayahnya di umur 7-14 tahun, tapi dia nggak punya ayah. Dia punya ayah secara fisik, tapi dia nggak punya ayah secara psikologis. Atau anak perempuan mengalami daddy issues yang sangat tinggi di usia 7-14-15 tahun. Karena dia khusus dengan ayahnya, atau dia melihat ayahnya memperlakukan ibunya buruk sekali di usia 7-14-15 tahun, sehingga dia bermasalah dengan persoalan laki-laki. Nah, baik. Kemudian, karena waktu saya nggak terlalu panjang, kemudian yang ketiga adalah tumbangnya karena pihak yang ketiga. Banyak sekali kata para ahli itu, hasil penelitian disebutkan banyak keluarga yang tumbang karena pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga ini adalah pihak di luar kita, Bapak Ibu. Apakah itu televisi, apakah itu apakah itu kegiatan di sekolah atau kegiatan-kegiatan yang lain yang rumah menyerahkan itu kepada pihak yang ketiga pengasuhannya. Ada sebuah penelitian, ayah bunda baca di Global Parent Survey. Indonesia itu ditempatkan pada ranking yang kedua, yang hampir sebagian besar orang tuanya itu menyerahkan segala sesuatunya itu kepada sekolah. Misalnya begini, ditanyakan kepada orang tua Indonesia, nanti anakmu mengurus masa depan anakmu terlebih banyak pihak sekolah apa rumah? Orang tua Indonesia mengatakan sekolah, akan membangunkan karakter anakmu itu lebih banyak bertanggung jawab kamu apa sekolah. Orang tua Indonesia menjawabnya adalah pihak sekolah.
Kemudian kondisi real pernikahan yang menjadi tantangan pengasuhan juga. Ayah dan bunda yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maksudnya kondisi real pernikahan itu adalah seperti apa status pernikahan. Mungkin apakah pernikahan antara bapak dengan ibu baik-baik saja atau tidak baik-baik saja sebenarnya, sehingga banyak juga yang berpura-pura bahagia dalam pernikahannya dan dampaknya itu kepada anak-anak dalam pengasuhan. Eksternalnya tantangan pengasuhan itu adalah dari luar, ini tantangan luar adalah pola asuh, pola hidup di luar rumah. Nah, itu yang tadi saya sebutkan ayah bunda. Ketika ada sepasang suami istri, ayah dan bunda tidak pernah mempunyai prinsip pengasuhan, dan nggak ada prinsip pengasuhan di rumahnya, dan antara pola dia dengan pola pasangannya berbeda, dan nggak punya roadmap bagaimana ngasuh anak laki-laki dan perempuan, otomatis nanti akan dibikinkan orang, anaknya mengikuti pola asuh dengan orang luar atau lembaga luar. Pola asuh TV kah, pola asuh film kah, pola asuh medsos kah, gitu. Dan kemudian roadmapnya harusnya di umur 7-14 tahun dia dilaki-lakikan oleh ayahnya, sementara dia nggak mendapatkan itu dari ayahnya, atau mungkin karena ayahnya sedang sibuk, atau memang ayahnya dan ibunya tidak membuatkan roadmap pengasuhan buat anak laki-lakinya, maka dia akan dilaki-lakikan oleh pihak dari luar dengan pola asuh dari pihak dari luar. Kemudian ruang bebas internet sudah sama-sama kita tahu. Pertanyaannya ayah dan bunda adalah, bisakah kita ubah menjadi peluang tantangan ini? Bisa, sangat bisa, insya Allah sangat bisa. Semua tergantung kepada sikap orang tua, terutama sang ayah sebagai qawwam. Karena tadi disebutkan oleh Ustazah bahwa ayah adalah kepala sekolah, salah satu peran ayah itu adalah peran idealis dan peran-peran yang sifatnya lebih kepada strategis gitu. Jadi ayah yang menentukan bagaimana policy, ayah yang menentukan value dalam rumah tangga kita ini apa, ayah yang mengatakan ini roadmap pernikahan kita, ayah mengatakan dek ini roadmap pengasuhan kita gitu. Karena apa? Karena aku adalah sang qawwam, aku yang bertanggung jawab dengan semua persoalan-persoalan yang terjadi di antara dan terutama kepada anak-anak kita. Jadi ayah dan bunda yang memiliki Allah Subhanahu wa taala, kalau saya menjawabnya, semua persoalan-persoalan yang tadi saya sampaikan tadi dan tantangan-tantangan itu bisa akan merubah kita jadi peluang, sangat bisa ketika ayah mengatakan aku, dan dia komitmen dan konsisten, aku bisa, ayah muncul ke depan dan mengatakan aku qawwam, dan Allah memang mengamanahkan kepada kami, kepada para laki-laki. Nah, apa yang harus saya lakukan, ayah bunda yang Allah Taala, saya membuatnya jadi dua saja. Jadi ayah qawwam yang bisa bisa menghadapi, akan bisa menjadi berkualitas meskipun terbatas menghadapi 5.0 itu, kalau saya berpikir dua saja. Jadilah ayah yang benar dan asyik. Ayah yang benar asyik itu sederhananya begini ayah bunda. Ayah yang benar itu adalah ayah yang berusaha. Berusaha nih Bapak dan Ibu ya, ayah dan bunda ya. Berusaha untuk bagaimana ngasuh anak itu sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW gitu. Berusaha gitu, karena kita manusia, sama seperti saya ya bunda, saya berusaha selalu masih belajar aja, banyak yang salah, oh ternyata begini ya, oh ternyata aturannya begini, oh ternyata begini. Saya baru tahu misalnya, oh ternyata ngasuh anak itu konsepnya adalah by design, not by accident. Ngasuh anak itu nggak boleh berkreasi dulu, kita harus penuhi dulu desainnya Allah seperti apa. Saya baru tahu gitu ayah bunda, misalnya gini, punya anak 0-7 tahun, desainnya Allah seperti apa. Ada An-Nahl 78, bagaimana Allah mengatakan wallahu akhraja min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakum sam'a wal absara wal afidah. Punya anak 0-7 tahun, itu semua yang kita lakukan, apakah kurikulum di rumah, apa kurikulum di sekolah dan lain-lain, salah satu patokannya adalah coba lihat ini menghebatkan, merusak pendengaran anakmu atau tidak, merusak atau menghebatkan penglihatan anakmu atau tidak, merusak atau menghebatkan hati nurani anakmu atau tidak gitu. Itu desainnya Allah gitu di usia 0-7 tahun. Adakah desain lagi di usia misalnya 7, 14, atau 15 tahun, kita bisa melihat di As-Saffat 102, itu desainnya Allah. Bagaimana ayahanda Ibrahim mengasuh, mendidik, mengasah, mengelola anak-anak berusia sekitar usia 7-14-15 tahun. Adakah desain lagi bagi anak-anak remaja ke atas? Kita baca surat Al-Luqman dari ayat 13-19, itu sangat runut dan sangat alfabet gitu, apa-apa yang harus kita lakukan kepada anak-anak remaja kita. Nah, itu yang disebut oleh para ahli adalah menjadi ayah yang benar. Berusaha ya Bapak Ibu ya, berusaha. Kemudian yang kedua asyik. Nah, asyik ini adalah bagaimana kita berusaha mendidik anak-anak kita sesuai dengan apa yang diinginkan anak-anak kita. Otomatis memang asyik ini harus kita tahu tahap perkembangan anak-anak. Itulah sebabnya Ustadz Fatihahkan, beberapa ulama menyebutkan alangkah bagusnya kalau di rumah kita masing-masing, kalau di sekolah sudah pastilah ya Bapak Ibu, di rumah kita masing-masing itu ada satu buku yang menarik yang kita menjadikan buku pegangan kita berdua, biar kita nggak bertengkar dalam mengelola anak-anak kita gitu. Apa itu? Buku tahap perkembangan. Jadi kita tahu
tahu bahwa oh anak kita umur berapa? Umur 7 tahun. Ayo kita sama-sama duduk yuk. Kita lihat anak umur 7 tahun itu kompetensi emosinya seperti apa, kompetensi spiritualnya apa yang harus kita berikan stimulasi dan kita berikan simulasinya. Sehingga ayah bunda yang dilakukan subhanahu wa ta'ala, apa-apa yang kita mau sampaikan, apa-apa yang kita mau berikan kepada anak kita itu bukan hanya sekedar bisa, tapi dia akan cinta dengan apa yang kita berikan. Kenapa? Karena anak-anak kita mengatakan bahwa ayah atau bapak tahu apa yang ku mau. Itu ya bunda ya. Jadi ayah yang benar asik. Nah, bagaimana jadi ayah yang benar itu? Saya mencatatnya 3 hal. Satu, benar atau relasi secara benar relasi spiritualnya. Ini kalau di sisi fathering, di teorinya fathering ini menjadi sangat penting ayah. Di teori fathering itu dikatakan bahwa banyak persoalan-persoalan dalam rumah tangga sebenarnya untuk memperbaikinya itu satu hal yang paling penting adalah bagaimana kita periksa relasi spiritual ayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ya. Jadi ada persoalan di rumah tangga kita gitu ya, persoalan komunikasi dengan pasangan, dengan anak-anak. Sebenarnya bisa ayah bunda dengan teori-teori parenting, teori-teori komunikasi gitu. Tapi para ahli mengatakan sebelum kita masuk kepada teori-teori parenting dan teori lain-lain itu, periksalah yang paling utama itu sholat subuh ayahnya di mana gitu ya. Baca Al-Qur'annya rutin apa tidak? Dia memperbaiki bacaan Al-Qur'annya atau tidak? Dia menjaga hal-hal yang libatnya syubhat, dia menjaga dari hal-hal yang tidak baik enggak dari makan dan minumnya. Amalan-amalan sunnahnya seberapa banyak, qiyamul lailnya seperti apa, itu salah satunya ayah gitu. Kalau itu hubungan spiritualnya nggak begitu kuat gitu, pasti banyak persoalan-persoalan dalam rumah tangganya itu akan sulit terpecahkan gitu. Karena apa? Karena para ahli, para ulama sepakat betul bahwa salah satu persoalan yang terbesar dalam rumah tangga kita itu solusinya adalah lihatlah relasi spiritual sang ayah. Kemudian yang kedua adalah benar relasi pernikahan. Nah, relasi pernikahan itu ayah bunda yang masalah adalah hubungan. Yang pertama adalah seperti apa hubungan pernikahan antara bapak dengan ibu. Karena terutama lagi ayah bunda mari kita berjujur sebenarnya hubungan pernikahan kita ini baik-baik saja kah? Atau memang nggak baik-baik saja sebenarnya? Atau kita selama ini banyak pura-puranya, pura-pura bahagia, pura baik-baik saja gitu. Sehingga hal-hal yang tidak baik itu yang kita banyak pura-puranya itu pasti berpengaruh kepada relasi pengasuhan. Benar. Relasi pengasuhan itu adalah bagaimana kita mengasuh anak-anak kita. Nah, tadi saya menyebutkan itu ada bagaimana kita tahu nggak kita apa yang kita lakukan kepada anak kita laki-laki di umur 0,7 tahun, kepada anak perempuan 0,7 tahun dan lain-lain. Ini relasi spiritual ayah bunda ya yang banyak disampaikan di parenting itu. Relasi spiritual itu adalah kita ayah, terutama ayah tersambung, terhubung dan tergantung kepada Allah. Nah, kemudian relasi pernikahan itu kita periksa hubungan pernikahan kita, itu yang paling utama. Kemudian kita periksa apakah ayah saya nih bapak ibunya kita punya hutang pengasuhan atau tidak. Hutang pengasuhan itu adalah segala sesuatu yang sudah menjadi kepribadian kita, kepribadian yang tidak terlalu baik itu ayah bunda. Misalnya begini, saya dibilang sama pasangan saya bahwa ayah kenapa sih orangnya nggak suka fight tapi sukanya flight gitu. Nggak suka menyelesaikan masalah tetapi kepribadian ayah itu suka nunda-nunda gitu. Saya sebenarnya nggak enjoy juga ayah bunda dengan kepribadian saya suka nunda-nunda itu. Tetapi ayah bunda itu sudah internalize ke dalam diri saya. Kenapa sebabnya? Karena itulah deposit pengasuhan yang saya dapatkan di umur 0-15 tahun dan 18 tahun. Itulah sebabnya para ahli mengatakan kepribadian kita sekarang ini salah satu kontributor yang paling banyak itu, yang paling besar itu adalah apa yang kita dapatkan di umur 0-15 tahun, 0-17 tahun. Ada suami saya nih ayah bunda ya, ada suami yang susah, saya susah untuk memuji, susah untuk menghargai pasangan saya. Pasangan sudah membuatkan teh manis yang enak, membuatkan makanan yang enak, itu susah. Ngomong terima kasih itu susahnya luar biasa. Ngomong sayang ke pasangan itu susahnya luar biasa. Bukan saya nggak mau bapak dan ibu, bukan saya nggak mau untuk ngomong terima kasih. Bukan, tapi kenapa? Karena nggak ada lapisan-lapisan itu di umur 14 tahun dan 15 tahun. Saya jarang untuk dihargai, saya jarang diperlakukan, saya nggak punya kosakata untuk mengucapkan terima kasih, secara spontan mengucapkan menghargai orang itu saya nggak dapatkan di umur-umur terbaik saya. Nah, ayah bunda yang dimuliakan Allah SWT, perlunya kita membenarkan atau memeriksa apakah para ayah ini, saya terutama bapak dan ibu, utang-utang pengasuhan apa saja yang kita dapat. Karena utang-utang pengasuhan yang tidak terselesaikan, itulah yang akan menjadi hambatan dalam pernikahan, dan itulah yang akan menjadi hambatan di dalam pengasuhan kepada anak-anak kita. Banyak sekali di perceraian bapak dan ibu di zaman-zaman sekarang ini bukan karena persoalan material, tapi lebih karena persoalan sang istri bukan nggak kuat dia hidup secara material, kebutuhan-kebutuhan material, mengeluh secara material, bukan. Tetapi lebih banyak sebenarnya ini suaminya usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya.
suaminya berumur 35 tahun, 40 tahun secara fisik, secara KTP, tapi psikologisnya, usia psikologisnya seperti berumur 20 tahun. Nggak teh manis kurang manis, bukannya ngomong, tetapi ngambek gitu ya. Persis seperti anak-anak umur 20 tahun. Nah, berikutnya adalah si pengasuhan. Pengasuhan yang tadi saya sebutkan itu ayah ada 3 hal, ayah bunda. Harus yang kita periksa adalah apakah kita sudah punya prinsip pengasuhan, itu ya bunda, punya pola pengasuhan, rumah tangga kita udah punya pola apa belum, kemudian tentang roadmap pengasuhan itu. Kemudian ayah yang asik. Nah, ayah yang asik itu seperti apa? Ayah bunda yang dilakukan Allah SWT. Tadi saya mengatakan bahwa yang asik itu adalah anak kalau dengan ayahnya itu enjoy-nya luar biasa. Dia kangen sama ayahnya, dia nggak pengen pisah sama ayahnya. Kenapa? Karena ayah tahu apa yang ku mau. Itu kata anak-anak gitu. Nah, apa syaratnya ayah yang asik itu? Ada 2 hal gitu. Yang pertama ilmu dan waktu. Nah, ilmu dan waktu. Ilmu itu ayah bunda adalah ilmu parenting iya, tapi ilmu yang paling mendasar itu menurut amat saya adalah ilmu tentang tahap perkembangan anak-anak kita. Jadi lebih gampangnya begini ayah bunda. Alangkah bagusnya kita kalau kita mengasuh mendidik anak-anak kita, kita tahu apa yang terjadi di anak-anak kita. Nah, ilmu mengenal anak itu ada 2. Kita mengenali dan memahami. Mengenali secara fisik dan memahami secara psikologis, secara perkembangan. Jadi misalnya gini ayah bunda, kita punya anak 0 sampai 2 tahun. Kita jadi tahu apa yang terjadi di anak 0 2 tahun dan itulah yang akan kita berikan, kita hebatkan kepada anak 0 2 tahun. Anak kita punya anak 0 4 tahun atau 5 tahun, kita tahu apa yang terjadi di anak 4 tahun, apa yang dibutuhkan anak 4 tahun, itu yang kita berikan kepada anak 4 tahun. Nah, kemudian ayah dan bunda adalah waktu. Nah, waktu ini salah satu syaratnya di parenting itu jangan memberikan waktu luang kepada anak-anak. Menjadi ayah yang berkualitas, ayah yang di masa depan itu adalah ayah yang tidak memberikan waktu luang, tetapi ayah yang meluangkan waktunya kepada anak-anaknya. Jadi kalau meluangkan waktu itu, ayah pasti punya agenda. Di dalam daily activity ayah itu, kalau kita melihat dalam buku-buku agenda ayah itu pasti ada catatan. Pagi dengan anak 5 menit, siang anak 5 menit. Itu namanya meluangkan waktu. Tapi kalau ke waktu luang, ya kapan waktu sisa ada, waktu kita berikan kepada anak kita. Ayah yang asik itu adalah ayah yang berkolaborasi. Berkolaborasi itu satu, ayah yang memastikan bahwa dia dengan pasangannya itu tim, bukan solo karir, gitu ya bunda ya. Jadi mengasuh anak itu adalah tim. Kalau tim itu kan sering ketemu, sering rapat, gitu ya bunda ya, punya kesepakatan, gitu. Itu tim, gitu, ayah bunda. Tapi kalau yang sering terjadi, mungkin ayah bunda adalah nauzubillah min zalik. Kadang-kadang saya nih mencontohkan ke diri saya lebih banyak solo karir sebenarnya. Jadi karena memang ketemu juga ketemu rapat dengan pasangan juga jarang gitu ya bunda. Sehingga ketika nggak pernah rapat, nggak pernah musyawarah antara suami dan istri, kita nggak tahu apa yang harus kita berikan kepada anak-anak. Ya sesuai dengan apa saya aja. Saya sesuai dengan apa yang saya tahu tentang pengasuhan, ya istri juga sesuai dengan apa yang dia tahu. Sehingga kami tidak terbentuk menjadi tim, nggak bisa berkolaborasi. Nah, kolaborasi berikutnya adalah salah satu yang paling penting adalah pihak sekolah. Apa kolaborasi yang paling penting kita bisa ijab kabul dengan sekolah itu kalau menurut hemat saya adalah bukan karena persoalan fasilitas, tapi ijab kabul kita dengan sekolah itu tadi yang saya katakan kepada ayah dan bunda itu. Kita mau tanyakan, kita bawa ke sebuah sekolah, kita tanyakan ke sekolah itu, ini roadmap pengasuhan kami, apa roadmap pengasuhan Anda? Kalau sekolah mengatakan roadmap pengasuhan kami seperti ini, kalau itu cocok dengan roadmap pengasuhan kita deal, kita ijab kabul gitu. Nah, ayah bunda, itu pentingnya kita berkolaborasi dengan pihak luar apakah itu nanti sekolah, apa pihak yang lain. Nah, yang terakhir adalah komunikasi. Komunikasi sudah barang tentu menjadi sesuatu yang sangat penting, baik komunikasi internal antara bapak dengan ibu, termasuk juga komunikasi dengan pihak-pihak yang lain. Mbak Dian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan karena mungkin nanti ada tamu kita yang Masya Allah nih, Bang Tengku Wisnu. Dan mungkin nanti ada masukan-masukan dari ayah dan bunda. Saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah luar biasa ya Irwan. Saya merasa kayaknya banyak salahnya nih kalau melihat dari paparan materi Ayah Irwan. Sebelumnya kita main ngobrol dulu ya sama narasumber. Saya jeda dulu ya, saya pengen ngobrol sama Ayah Irwan juga. Tapi saya pengen ngobrol dengan narasumber kita yang kedua yang sudah hadir. Alhamdulillah. Apa kabar? Assalamualaikum. Mau nyebutin Ayah Wisnu kok kayaknya nggak enak gitu ya, sungkan saya. Manggilnya apa ini Tuku Wisnu? Mas Wisnu, Bang Wisnu atau? Mungkin kalau dari segi wajah panggilnya Om Wisnu kayaknya. Aduh, enggak lah justru malah kayaknya lebih tua saya. Oke, Assalamualaikum, apa kabar Tuku Wisnu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Dian dan teman-teman Ayah Irwan?
yang paling nyaman enaknya dipanggil apa? Bebas, boleh. Saya kan udah jadi ayah juga. Gitu ya, ayah aja ya kali ya, Ayah Wisnu ya. Boleh, nggak Mas apa-apa. kayaknya gimana gitu. Oke, gimana nih menurut Ayah Wisnu nih kali ini? Kalau misalkan tadi sudah diberikan paparan dari Ayah Irwan, ada banyak hal yang terjadi. Mungkin tadi ada beberapa hal mungkin caranya supaya bisa membangun prinsip pengasuhan yang sama seperti cara membangunkan anak. Gimana caranya? Kalau membangunkan pagi-pagi, Mas Adam, Hawa, Safia gimana kalau pagi-pagi biasanya? Tadi Ayah Irwan bagus banget ya materinya, Masya Allah. Tadi ada beberapa saya catat, Irwan, izin. Dan memang soal saya buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih. Ini salah satu guru parenting saya, Ayah Irwan. Tadi materinya bagus banget dan saya memang salah satu orang yang sangat tertarik untuk belajar parenting kalau saya ya. Dan udah dari dulu sebelum saya waktu saya nikah dan waktu Shiren hamil itu mulai semakin tertarik karena saya berpikir banyak yang saya ketinggalan dalam arti secara ilmu yang disampaikan oleh keterbatasan orang tua saya, tapi saya coba ambil pelajaran di situ ketika dari kecil bagaimana pola asuh dari orang tua saya. Tapi di satu sisi memang itu menjadi trigger untuk saya bahwa anak saya nanti ketika bahkan dari Shiren ketika Shiren hamil itu kita udah banyak komunikasi aku sama Shiren gitu. Bagaimana nanti pola asuh kita seperti apa? Kita harus mengedepankan nilai-nilai agama untuk anak kita. Karena yang terngiang-ngiang adalah suara saya kedengaran ya? Kedengaran suara saya? Jelas, Mas. Oke, siap. Yang terngiang-ngiang adalah ketika kita ngomong kata-kata durhaka itu yang terngiang-ngiang adalah anak kepada orang tua kan, durhaka. Pasti orang selalu beranggapan bahwa durhaka itu adalah anak kepada orang tua saja. Kalau dibilang durhaka kamu, oh pasti ini anaknya nih, durhaka sama orang tuanya gitu. Ternyata setelah saya lihat satu kisah ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah pada saat itu, ada seorang bapak sama anaknya datang kepada Umar bin Khattab dan mengatakan bahwa ya Umar, ini anak saya, dia durhaka kepada saya karena gini gitu ya. Terus Umar pada saat itu marah dan bertanya kepada anak tersebut, kamu kenapa bisa seperti ini gitu ya. Lalu anak ini hanya menyampaikan bahwa ya ayah saya, dia menyampaikan ada 3 poin. Tolong koreksi Ayah Irwan kalau salah. Beliau bilang saya tidak diajarkan agama sejak kecil gitu ya. Terus saya juga dipilih dengan nama yang tidak baik gitu ya. Dan ada satu lagi kalau nggak salah soal ibu juga. Nah itu di situ Umar berkata kepada ayahnya, dibilang anak kamu kamu mendurhakai anak kamu, artinya kamu juga durhaka karena kamu tidak mengajarkan agama, terus kamu tidak memberikan nama yang baik. Itu ada beberapa poin gitu ya. Tapi artinya orang tua itu bisa juga menjadi durhaka kepada anaknya. Artinya orang tua itu bisa juga menjadi dosa kepada anaknya ketika tidak melakukan sesuatu yang sangat prinsip sebenarnya soal agama. Nah, ini soal agama ini aja, ini sangat untuk zaman sekarang ini alhamdulillah banyak sekarang sekolah-sekolah Islam ya. Tapi dulu kan kayaknya cukup terkesan cuek gitu dengan agama. Artinya kayak misalnya contoh simpelnya banget adalah ketika anak-anak kita masih kecil gitu ya, sholat subuh nih misalnya. Sholat subuh ya udahlah, kasihan dia capek gitu ya. Jadi dibiarkan anak-anak untuk tidak sholat. Tapi memang ada umurnya ya, kayak misalnya di umur 7 tahun udah dicoba untuk ikut sholat juga. Tapi kalau udah 10 tahun dan ke atas itu udah wajib untuk sholat. Nah, ini
orang tua tahu nggak soal ini gitu kan? Di atas 10 tahun ataupun mulai dari 10 tahun itu memang harus wajib untuk sholat gitu loh. Nah, ada mungkin dari beberapa kita gitu ya, kayak misalnya di umur 10 tahun anaknya dibangunin, nanti antara suami istri, udahlah Pak, kasihan dia kan kecapean kemarin main ke rumah saudara, terus di sana main bola, bla bla bla, berenang gitu ya. Udahlah capek dia, biarin aja lah. Nah, sedangkan ayahnya sudah mulai belajar ilmu parenting misalnya. Nggak boleh mau udah 10 tahun loh, Mah, gitu. Udahlah kasihan. Tapi ketika mau sekolah, anaknya masih tidur, itu ibunya yang bahkan mungkin, ini bukan saya menyalahkan ibu gitu bukan, tapi mungkin atau ayahnya, ya kedua-duanya mungkin yang ayo bangun, ini udah mau sekolah sebentar lagi, misal jam 7 sekolahnya, dari jam setengah 6 harus bangun gitu. Bahkan mungkin sampai dipercikan air ke mukanya gitu untuk bangun. Nah, ini ada hal yang terbalik gitu kan. Dan kok bisa kayak gini gitu ya. Balik lagi, ini soal ilmu. Bagaimana kita juga butuh sekali ilmu, apapun itu kita butuh ilmu. Ya, apapun itu kita butuh ilmu. Mau apa? Soal bisnis kita butuh ilmu. Soal pernikahan kita butuh ilmu. Anak kita juga butuh ilmu, gitu kan? Dan ini bukan main-main loh. Soal anak nih bukan kita menyerahkan seluruhnya kepada sekolah. Tadi kan Ayah Iron sudah sampaikan bagaimana kita ada kolaborasi dengan pihak sekolah. Kalau memang kita rasa tidak pas dengan apa yang kita ajarkan sesuai dengan agama agama Islam, terus nggak cocok dengan sekolahnya, hati-hati, jangan dipaksakan untuk ke situ walaupun sekolah itu sekeren apapun. Ya, kurikulumnya tidak mendukung untuk kita asuh anak kita. Pola asuhnya tuh tidak, roadmap-nya tuh tidak sesuai dengan apa yang kita mau lakukan untuk anak kita gitu loh. Misalnya kita bahasanya di sekolah tersebut mungkin ada hal-hal yang memang sangat bertentangan dengan syariat. Waduh, capek kita loh menjadikan anak kita ini benar-benar kenal dengan Islam, kenal dengan agama kita dari kecil. Tiba-tiba bisa hancur karena ada kurikulum yang tidak sesuai di sekolahnya gitu. Nah, ini yang penting sekali ya. Nah, jadi artinya Ayah Bunda, saya juga masih belajar banget ya sampai sekarang. Saya banyak bertanya sama Ustadz Dendri, sama Ayah Irwan, sama Ustadz Budi. Itu saya banyak bertanya. Kenapa? Karena ini anak-anak kita ini kan adalah salah satu insya Allah pahala jariah kita juga, investasi akhirat kita juga. Mungkin Ayah Bunda di situ sudah tahu kan bahwa ketika manusia mati, semua amalan kita itu nggak bisa kita cari lagi kecuali 3 hal. Artinya amalan kita itu udah cukup sampai pada saat kita meninggal, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Bukan anak yang ganteng mendoakan orang tuanya, bukan anak kaya, anak yang kaya tajir, punya banyak duit yang mendoakan orang tuanya, bukan anak yang terkenal yang mendoakan orang tuanya, bukan. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya, gitu loh. Sekarang bagaimana cara kita mendidik anak itu menjadi anak soleh sehingga anak soleh ini menjadi investasi akhirat kita, bukan hanya di dunia. Dunia penting nggak? Penting juga di dunia. Tapi di akhirat sangat penting. Wah, ini kehidupan yang sangat panjang di alam kubur, alam barzah, terus nanti di alam akhir, nanti setelah alam barzah. Waduh, itu proses yang sangat panjang dan kita nanti akan abadi di akhirat nanti gitu kan. Kita butuh anak yang soleh. Kita nggak tahu loh, ilmu yang bermanfaat kan sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Kita belum tahu ilmu kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita nggak tahu sedekah kita ini bisa dinilai jariah nggak sama Allah. Anak ini kita coba untuk memaksimalkan semaksimal mungkin agar anak kita bisa menjadi anak yang soleh. Nah, jadi kita tuh butuh ilmu sekali ya. Para orang tua tuh kita butuh ilmu. Jangan main-main dan jangan santai-santai saja. Anak kita masih umur 6 tahun udahlah gitu ya. Pelan-pelan aja nanti ya, mungkin umur udah balik gitu ya. Jangan. Ini bahaya banget loh. Ada teman-teman yang sudah curhat. Teman saya sendiri curhat. Lo enak ya, ya. Anak lo sih masih kecil jadi bisa lo didik. Anak gue nih udah berapa ya lupa saya, 12 tahun apa 13 tahun.
Itu udah kenal ini, kenal itu, susah, no. Gini. Itu curhatan teman saya gitu loh. Nah, jadi jangan main-main. Bagaimana kita bisa membiasakan anak kita menjadi budaya, akhirnya anak kita tuh terbiasa dengan apa yang kita ajarkan, dengan pola asuh yang memang diajarkan oleh agama kita, agama Islam gitu loh. Nah, balik ke tadi Mbak Dian, jadi kepanjangan tadi ya sebelumnya, soal contohnya kayak membangunkan anak. Membangunkan anak, saya juga lihat umurnya anak saya. Anak saya sekarang alhamdulillah Adam tahun ini 8 tahun gitu ya, menuju 8 tahun. Jadi memang tahapannya kalau di umur 7 tahun itu bagaimana kita tidak memaksakan anak kita untuk sholat, tapi kita coba untuk anak kita ini bisa ikut sholat tanpa harus dipaksa. Kalau misalnya ayah itu bagaimana ayah dan bunda yang paling tahu anaknya, gitu kan, karakter anaknya. Kalau Adam itu sangat kena ketika kita ngomong sesuatu yang bisa kita mainkan imajinasinya, gitu. Kalau Adam, gitu ya. Misalkan contohnya tuh kayak misalnya Adam tahu nggak kalau misalnya kita sholat sunnah qobliyah subuh ya, artinya misalkan kita Adam bangun ini baru azan subuh, kita sholat sunnah qobliyah dulu tuh nak, itu pahalanya itu masya Allah lebih baik dari dunia dan seisinya. Terus imajinasi Adam tuh seperti ini kan, berimajinasi Adam, dunia dan seisinya. Abi, bumi ini aja kan udah besar banget, Abi. Iya, ini besar banget. Kebayang nggak, Bedang? Lebih baik dari dunia dan seisinya, Dang. Hanya mengerjakan sholat sunnah sebelum sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Iya, ini ada hadisnya. Kita bacakan pelan-pelan gitu kan. Wah, masya Allah. Nah, kalau Adam memang lebih gampang untuk kita mainkan secara imajinasinya. Terus kalau kita bilang soal sholat tahajud, gitu kan? Sholat tahajud juga misalnya kalau sholat tahajud itu saat-saatnya kita bermesraan sama Allah, Adam. Kita curhat apapun. Ya Allah, misalnya Adam nih lagi pengen banget mainan tuh yang waktu itu Adam minta kan sama Abi. Ya Allah, pengen banget habis sholat tahajud, sholat sunnah witir, Adam doa tuh. Ya Allah, pengen banget mainan yang dinosaurus itu. Kabulkan ya Allah, lembutkan hati abiku ya Allah agar abiku beli mainannya. Kita sampaikan aja gitu cerita. Jadi Adam kerak oke gitu caranya. Karena yang bisa menggerakkan hati abi, iya Allah Ta'ala, ada Tuhan kita. Gitu kan? Nah, kita ceritakan seperti itu. Kalau saya sendiri kalau bangunkan anak ya pelan-pelan saya bangun, saya coba usap badannya, dadanya, punggungnya gitu ya. Terus saya coba ngomong sama Adam, nah udah subuh. Adam, gimana mau subuh bareng nggak? Ayo. Nah, kalau kadang-kadang cepat, iya, ayo, gitu kan. Kadang-kadang juga nggak mau, aduh pegel. Kalau misalnya lagi malas, kaki Adam pegel gitu kan. Ya kadang-kadang kayak gitu ya, naik turun semangatnya. Ya, tapi ya kita berusaha terus gitu kan, karena udah mau menuju 10 tahun nih. Kalau udah 10 tahun udah wajib nih. Gitu kan. Saya kadang-kadang ayo Adam. Kadang-kadang saya kalau udah susah saya bawa mainannya. Misalnya ada mainannya apa robotnya gitu. Dam, lihat nih. Ini robot Adam aja udah ini nih siap-siap mau wudhu nih. Masa wudhu sendiri sholatnya sama Abi aja nih ke apa namanya biasanya tergantung. Saya kadang-kadang ajak Adam ke masjid bisa, tapi kalau misalnya memang susah banget dibangunin, saya sholat subuh dulu. Setelah sholat subuh di masjid, saya pulang, saya bangunin Adam. Nah, itu kita sholat jamaah lagi gitu ya, sama anak. Jadi memang harus ada strategi tertentu sih untuk pendekatan kita sama anak gitu loh. Dan ini memang harus ada kerjasama antara suami dan istri. Dan kita punya prinsip, artinya saya sama Shiran ya, itu kita tahu, kita bahasanya harus punya visi yang sama dulu. Nah, misinya itu kan kita bisa diskusikan lah, artinya polanya kayak gini, kayaknya harusnya kayak gini deh, gitu ya. Itu, tapi tetap harus ada acuannya ya, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah ya, gitu ya. Betul. Mungkin itu Mbak Dian. Benar, sepakat ini sekali. masih
Ya, Masih bisa lanjut atau? masih bisa lanjut. Oh, masih bisa lanjut ya. Aku takut. Nanti kalau udah, Tapi kita akan waktunya sampai jam berapa? sampai jam 2:15 kalau nggak salah ya. Oh, oke. Nanti kita Aku akan lanjut dikit. ya, kita Atau gimana? sharing di sini sama Ayah Irwan juga dan juga sama teman-teman semua ya penonton di sini, silakan bisa bertanya-tanya. Oke, saya sepakat banget loh barusan bahwa ilmu parenting itu perlu banget kita pelajari, dan sayangnya ya kita belajar untuk menjadi apa ya, karyawan, bekerja, pengusaha dan sebagainya itu mulai dari awal kecil sampai gede gitu kan ya. Tapi belajar menjadi parenting atau menjadi seorang orang tua, belajar pengasuhan itu dilakukan ketika baru menikah. Jadi learning by doing gitu, melakukannya sambil belajar gitu, sehingga akhirnya ya jatuh turunnya akan lebih banyak ketimbang kita mungkin belajar di awal itu. Dan yang fenomena yang terjadi saat ini mungkin saya banyak sekali melihat ada teman-teman tuh yang masih kuliah, belum punya pacar juga gitu, belum punya pasangan, calon, tapi mereka sudah belajar parenting. Itulah yang luar biasa. Berbeda dengan zaman kita dulu gitu ya kali ya, Dok Wisnu ya. Kita belajarnya pada saat awal-awal mau menikah begitu, atau pada saat tidak punya anak bahkan. Nah, yang saya tertarik juga adalah bahwa berbicara dengan komunikasi, hubungan komunikasi dengan istri itu sangat diperlukan karena kita akan membangun roadmap atau visi misi keluarga, dan itu harus dibangun bersama-sama. Tapi yang saya ingin ketahui Ayah Irwan, boleh saya tanya adalah apa yang harus dilakukan untuk para ibu, para ayah mungkin yang saat ini tidak memiliki pasangan atau single fighter begitu, atau mungkin berjarak jauh gitu ya, berkaitan juga dengan harus menjadi orang tua yang benar, orang tua yang asyik. Salah satunya adalah memberikan waktu gitu ya. Sementara jaraknya nih berjauhan begitu. Kira-kira gimana nih? Iya Mbak Dian. Sudah barang tentu memang segala sesuatunya kita merujuk ya Mbak Dian ya, karena tadi kita menyebutkan bahwa parenting itu by design gitu. Jadi bukan not by accident gitu. Jadi harus ada rujuk-rujukannya dulu. Ada nggak contohnya gitu menjadi seorang tua yang single parent tuh banyak banget contohnya gitu Mbak Dian. Saya bukan menyebutkan Bunda Hajar itu single parent, tidak gitu. Nabi Ibrahim cuman persoalan Nabi Ibrahim jarang pulang. Tetapi banyak teman-teman dari ilmu parenting, praktisi parenting itu mengambil contoh, salah satu contohnya adalah sikap dan cara-cara yang dilakukan oleh Bunda Hajar dalam mengurus dan mengasuh anak-anak. Satu yang menarik adalah ketika dia dalam tanda petik menjadi single parent itu, satu hal yang paling dilakukan yang paling utama itu adalah deal dengan pihak suami. Misalnya suaminya jarak jauh nih Mbak Dian gitu ya. Dulu Bunda Hajar tanya ke Nabi Ibrahim gitu, ini dalam rangka apa sih pergi ke Palestina jauh banget gitu. Nabi Ibrahim kemudian diam dan menjawab ini karena Allah. Nah, kalau sudah dijawab karena Allah berarti sudah selesai gitu. Artinya apa? Bagi yang single parent itu, bagi suami yang pergi jarak jauh, pergilah nggak apa-apa, tunaikanlah tugas sebagai seorang ayah mencari ma'isyah, mencari kehidupan. Tapi yang paling penting jagalah Allah dan Rasulnya, itu yang paling penting gitu ya. Karena Nabi Ibrahim mengatakan bahwa dia pergi itu karena Allah gitu. Nah, hampir semua ahli parenting mengatakan bagi ayah yang berjarak jauh itu jauhi kemaksiatan, itu yang paling penting gitu Bunda. Ada sebuah penelitian Mbak Dian di Amerika Serikat, sekitar 7.000 kepala keluarga, separuhnya itu jarak jauh dan separuh lagi itu enggak gitu. Nah, separuhnya 7.000 kepala keluarga yang berjarak jauh, kemudian separuhnya itu mohon maaf ya gitu ya, tidak terlalu menjaga persoalan-persoalan ya pokoknya kemaksiatan jalan terus lah gitu ya. Tapi separuh itu menjaga betul, berusaha menjaga betul. Ini penelitiannya bertahun-tahun Mbak. Dampaknya itu terlihat nanti anaknya ketika usia balik, usia pra-remaja lah, usia balik lah. Apa yang terlihatnya bagi bapaknya yang jarak jauh, yang tidak terlalu menjaga persoalan-persoalan kemaksiatan ini, anaknya sangat gampang untuk dipengaruhi persoalan-persoalan akhlak buruk. Tapi bagi sebahagian lagi ayah yang pergi yang jarak jauh tetapi menjaga betul persoalan menjauhi kemaksiatan ini, anak-anaknya yang di usia balik itu, kalaupun nanti terdampak akhlak buruk itu sangat gampang kembali kepada akhlak yang baik gitu. Itu satu gitu. Yang kedua adalah bagi seorang ibu yang single parent seperti Bunda Hajar gitu.
ridolah gitu, terimalah bahwa memang ini ke suami pergi gitu semuanya karena skenario Allah, dan kita sebagai seorang single parent terimalah ini gitu. Jangan kita berusaha misalnya gini loh Mbak, misalnya curhat gitu ya, kita ngadu kepada yang lain gitu, tapi terimalah gitu ya. Ini memang ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu, bahwa kita sekarang memang suami jarak jauh, kita lah yang menghandle gitu persoalan-persoalan nanti yang dibutuhkan anak kita dari dari ayahnya, dari ibunya, itu kita yang menghandle. Kalau kita ngelihat di Bunda Hajar adalah yang paling penting single parent itu adalah proses ketauhidan gitu. Itu yang paling penting sekali gitu. Kita ngelihat bagaimana beliau kalau ada tingkat frustasi yang paling tinggi itu, beliau larinya kan lari ya Safa Marwah ya Mbak Dian ya. Kemudian beliau kok frustasi itu naik puncak ke puncak Marwah, kemudian menghadap kiblat dan mengadu kepada Allah gitu. Kemudian berusaha lagi gitu, kemudian tingkat frustasi yang sangat tinggi lari ke puncak Marwah dan mengadu kepada Allah gitu. Itu kata para ahli satu hal yang paling penting diambil oleh ibu adalah persoalan memperbaiki tauhidan gitu, menerima semua perintah, semua yang ditakdirkan Allah dan menjaga betul ketauhidan. Hanya kepada Allah aja kita ngadu. Yang ketiga adalah ayah bunda yang berkah taala, kalau kita punya anak 0 sampai 7 tahun, anak-anak itu dari ayahnya butuh 2, Mbak Dian. Yang pertama dia butuh secara psikologis dan butuh secara fisik itu. Anak-anak 0 sampai 7 tahun sebenarnya kalau nggak punya ayah secara fisik dia kuat. Tetapi dia nggak kuat, nggak punya ayah secara psikologis. Nah, apa yang harus dilakukan oleh ibu single parent? Ambil alih ini. Semua persoalan-persoalan psikologis dari ayah yang harus dilakukan oleh ayah diambil alih aja sama ibunya. Nah, ini dilakukan oleh Bunda Hajar terhadap Ismail waktu di umur 0 sampai 7 tahun. Ketika di umur 7 atau 8 sampai umur 14 sampai 15 tahun, anak-anak mau laki-laki atau perempuan, dia nggak bisa lagi hanya sekedar membutuhkan ayah secara psikologis gitu. Tapi dia butuh ayah secara fisik. Kenapa? Karena memang di umur itu, di umur 7, 14 sampai 15 tahun, sistem pengasuhan, strategi pengasuhannya, pola asuhnya nggak bisa lagi hanya sekedar diceritakan. Bapakmu tuh gini loh, bapak tuh gini loh gitu. Itu bukan hanya sekedar diceritakan, tapi anak-anak di umur 8 sampai 15 tahun pendekatan pengasuhannya adalah simulasi, role play, see and do. Jadi dia tidak hanya butuh secara psikologis, tapi dia butuh bapak secara fisik. Nah persoalannya dia nggak punya bapak secara fisik. Nah inilah yang dilakukan oleh Bunda Hajar ketika misalnya Nabi Ismail bertumbuh dengan hebat, berkembang dengan pesat. Kemudian bagaimana caranya supaya Nabi Ismail dapat juga sosok ayah secara fisik, peran ayah secara psikologis. Nah Bunda Hajar minta tolong kepada kabilah-kabilah yang lewat gitu Mbak Dian. Gitu. Kita pernah membaca di sejarah, nah Bunda Hajar mengatakan, wahai kabilah, tolong ajarkan bagaimana ajarkan berburu kepada Ismail. Nah, ini peran dan tokoh ayah nih Mbak Dian. Gitu. Mungkin itu Mbak Dian yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, Ayah Irwan, tadi saya juga menangkapnya adalah bagaimana caranya pada saat anak itu, ayah itu harusnya ada. Pada saat ada itu pun harus berkualitas. Ya. Mereka bermain bersama, memberikan contoh yang baik, begitu ya. Nah, saya juga jadi penasaran juga ini. Kalau misalkan berkaitan dengan waktu dan jarak ya, rata-rata orang tua zaman sekarang kalau misalkan kerja itu rata-rata sering keluar kota dan lama gitu kan ya. Saya jadi penasaran dengan Ayah Wisnu kali ini. Boleh Ayah Wisnu kalau misalkan ada kegiatan sampai keluar kota berbulan-bulan, pernah nggak berbulan-bulan ya? Mungkin lama gitulah intinya. Terus kemudian bagaimana cara pembagian pengasuhannya sama Sirin? Nah ini kalau misal untuk pembagian waktu, kalau berbulan-bulan ya, insya Allah enggak lah ya, kalau sampai berbulan. Kecuali ya, nanti misalnya ini kepikiran nih nanti sebentar lagi haji, ya ada peluang sih kita berdua itu akan haji, insya Allah ada, tapi belum pasti gitu ya. Tapi udah kepikiran tuh ada mungkin 20 sampai 25 hari kita kan hampir sebulan, malah dua-duanya, jadi kan pergi gitu kan. Nah ini satu tantangan juga lah buat kami. Bagaimana kami memang harus bisa menyerahkan semuanya kepada Allah gitu ya. Tapi dengan ikhtiar semaksimal mungkin, maksud di Indonesianya ada siapa gitu ya. Nah kalau saya sendiri biasanya memang kita memang sudah membagi waktu. Jadi fitrahnya ayah itu kan memang salah satunya adalah mencari nafkah. Bahkan yang setahu saya, qawam seorang laki-laki yang paling terbesar itu adalah bagaimana ketika dia menafkahkan keluarganya, gitu ya. Jadi ini memang harus ada komunikasi memang, dan harus ada sinergi antara suami dan istri.
suami pergi dan istri menceritakan kepada anaknya, dan itu dilakukan Shiren kepada pada anak-anak kami. Shiren cerita kepada Adam gitu ya, Abi mana sih Mi gitu ya, Abi cari nafkah nak, Abi cari nafkah. Nah kalau di dalam Islam mencari nafkah itu seorang ayah mencari nafkah untuk keluarganya, untuk mami, untuk Adam, untuk Nenda, untuk orang tua kami maksudnya, itu pahalanya besar banget Dan. Oh serius nih? Iya besar banget dapat pahalanya. Nah nanti pernah waktu itu ada mami istri saya maksudnya cerita telepon saya, terus Abi ini ada mau ngomong kayak gitu, Abi cari nafkah ya untuk kami ya. Iya nah gitu. Iya pahalanya besar banget ya Bi ya. Selamat makasih ya Abi. Semangat ya Bi. Waduh itu rasanya aduh Masya gimana ya, Allah. capek itu benar-benar aduh tadi ya capek jadi semangat lagi gitu Semangat kan. langsung gitu ya. Berarti Oh caranya banget banget. dijaganya supaya berkualitas adalah dengan melalui phone call, video call begitu. Oh enggak, tetap itu salah satunya. Jadi tapi tetap harus ada waktu bertatap muka. Artinya bukan hanya lewat cerita istri gitu, bukan. Jadi kalau saya itu memang ada waktu, kalau Adam itu waktunya pagi. Jadi misalnya saya sholat jamaah sama Adam di masjid, nah itu kan bisa dari subuh sampai dia sekolah, gitu kan. Kalau misalnya dia nggak kebangun tuh tadi seperti saya cerita, berarti saya subuh dulu di masjid, habis itu saya pulang ke rumah, saya bangunin Adam, kita sholat bareng lagi. Habis itu kita cerita, ngobrol. Nah, pastikan waktu itu adalah waktu yang terbaik untuk anak kita. Salah satu skill seorang ayah adalah berkisah, bercerita. Gimana bagi ayah-ayah yang tidak bisa bercerita? Harus belajar. Dan saya banyak belajar dari beberapa yang suka ini ya, pendongeng kah atau pencerita itu ya, kalau misal Kisah. Ayah Iwan itu yang ya bahasanya yang bersuka berkisah gitu ya, itu saya Yang belajar. pengkisah. Itu bagaimana kakak-kakak ini berkisah kepada adik-adik. Oh mimiknya, gerakannya, bikin penasarannya, itu saya pelajari. Tapi memang karena saya ada background di dunia acting, jadi memang lebih mudah untuk melakukannya. Nah, bagi yang enggak, belajar, harus belajar. Ini untuk membuktikan bahwa kita memang cinta dan sayang kepada anak-anak kita. Gitu kan? Karena skillnya ini harus ada. Gimana coba kebayang nggak ketika anak kita, kalau kita ngobrol sama kita nih, kita cerita, Adam tahu nggak kisah ini? Adam tahu nggak kisah ini? Adam tahu nggak waktu itu Abi waktu masih kecil, cerita apapun yang baik-baik tentunya ya, sepertinya kisah saya waktu di Aceh, cerita naik mandi di kali segala macam, dia kebayang seru banget ya di kampung ya di Aceh ya gitu. Terus cerita kisah-kisah Nabi, ini juga harus penting bagaimana kita bisa berkisah. Ya, contohnya tentang apapun, dan memang yang harus ditanamkan adalah nilai ketauhidan. Ya, ini memang harus kita tanamkan terus. Misalkan Adam tuh suka banget tentang astronot luar angkasa gitu. Kita misalkan nonton satu tayangan ya, kita nonton tentang bagaimana bentuk bumi, planet-planet lain, matahari, terus di luar galaksi Bima Sakti itu ada apa. Saya selalu mengajarkan, Masya Allah ya Dam ya, lihat Dam begitu indah. Kita itu hanya bagian kecil saja. Itu begitu indah. Lihat bagaimana. Adam tahu nggak kan yang cipta? Adam tahu kan yang ciptain ini siapa? Tahu Abi. Allah. Iya, semuanya. Allah yang mengatur, Allah yang menciptakan, Allah yang menentukan semuanya. Ini Allah, Dan. Jadi nilai-nilai tauhid itu harus kita tanamkan dari kecil terus kepada Adam. Kalau misalnya ada anak kita bilang apa-apa, kalau minta apapun, minta sama Allah dulu. Adam pengen ini, ya kamu minta sama Allah dulu, habis itu kamu ikhtiar semaksimal mungkin, gitu kan? Nah kalau saya memang ada waktu pagi itu saya gunakan sebaik mungkin sama Adam, gitu ya. Dan ada hari yang full. Hari fullnya insya Allah ya, walaupun ada kepotong-potong dikit. Sabtu dan Ahad. Nah, Sabtu dan Ahad saya usahakan walaupun memang terkadang memang butuh ini juga ya, saya harus komunikasi, yaitu handphone. Coba handphonenya saya taruh menjauh, saya gunakan waktu Sabtu Ahad itu bersama anak-anak. Walaupun terkadang memang harus pegang handphone lagi, kadang-kadang karena ada beberapa pekerjaan yang harus saya selesaikan. Nah gitu ya.
Jadi benar-benar saya Sabtu Ahad itu sama anak-anak, ayo kita main apa kayak walaupun misalnya kayak nonton apa tayangan kayak Adam suka lihat sisi terang ya, ilmu-ilmu pengetahuan, sains gitu ya. Kita nonton bareng, nanti kita cerita lagi gitu kan, terus main bareng lagi. Itu gunakan Sabtu dan Ahad itu benar-benar bareng-bareng. Baik Adam, Hawa, dan Sofia gitu kan. Nah, kalau misalnya hari Sabtu Ahad tiba-tiba pergi, misalkan contoh, qadarullah besok saya harus ke Surabaya nih, gitu kan? Harus ke Surabaya. Berarti ada waktu yang harus digantikan. Sabtu Ahad itu adalah waktu sama anak dan istri. Nah, Ahadnya dipakai nih. Berarti saya harus menggantikan di weekdays. Ada waktu satu yang saya liburkan untuk keluarga. Kayak gitu. Jadi memang ada waktu khusus untuk anak dan istri. Bukan hanya anak ya. Istri juga butuh. Istri juga butuh. Bagaimana kita harus komunikasi sama istri. Jangan hanya pulang ke rumah, sampai ke rumah, istri curhat, kita tidur. Waduh, ini bahaya nih. Ini termasuk untuk saya, karena saya paling sering kayak gitu. Gitu ya, nyampe rumah capek, dengan istri kayak didongengin, tidur habis itu. Gitu kan? Padahal Nabi Muhammad SAW tidak tidur sebelum istrinya tidur. Artinya, Nabi Muhammad SAW itu mendengar apa yang curhat istri. Curhat istrinya Nabi Muhammad SAW. Saya coba tuh, dan setelah saya tahu itu, saya coba untuk tidak tidur. Walaupun mata saya waktu istri cerita, berusaha melek gitu ya. Iya Pak, habis itu gimana lagi itu? Udah selesai belum? Ya, jadi semaksimal mungkin lah. Tetap ada waktu kita secara fisik. Jadi mudah-mudahan bisa berkualitas. Oke, baiklah. Berarti artinya kita harus meluangkan waktu untuk, dan itu harus benar-benar dirancang gitu ya maksudnya ya. Enggak hanya kayaknya besok nganggur, oke kita keluar gitu. Enggak gitu ya. Memang harus benar-benar dirancang. Kalau Ayah Wisnu barusan adalah merancang Sabtu Minggunya ini adalah waktu untuk keluarga gitu. Sehingga bisa sebisa mungkin pergi sama keluarga dan mengganti jika memang tidak bisa di Sabtu dan Ahad. Sabtu Ahad itu, ya. Betul. Nah itu berarti mungkin yang bisa kita tiru ya kali ya Ayah Bunda ya. Kayaknya kita harus juga perlu meluangkan waktu jika memang kita ingin memberikan kualitas gitu kan, quality time bersama dengan keluarga gitu. Ngedate bareng gitu ya. Sama yang satu ngedate hari apa, sama yang kedua ngedate hari apa. Kayaknya itu bisa menjalin komunikasi lebih baik lagi tentunya. Nah untuk Ayah Bunda jika ada pertanyaan silakan kepada Ayah Irwan ataupun kepada Ayah Wisnu melalui chat ya. Jadi kalau misalkan ada yang mau bertanya silakan melalui chat ke siapa pertanyaannya dan apa pertanyaannya nanti akan saya bacakan. Saya ingin kembali lagi ke Ayah Irwan, boleh? Ayah Irwan, saya tadi tertarik dengan utang pengasuhan. Kalau tadi Ayah Wisnu bilang katanya kalau ada utang hari ngedate bareng sama anak diganti. Sementara ke utang pengasuhan bagaimana cara kita menggantinya? Karena terus terang banyak sekali utang-utang kita semua ini, utang pengasuhan terutama. Iya Mbak. Jadi kalau kita ngelihat sebenarnya utang pengasuhan itu apa, utang pengasuhan itu definisinya paling gampangnya adalah segala sesuatu yang kita lalai, abai, kita melakukan hak-hak anak, terutama di usia terbaiknya mereka gitu. Kalau secara internasional itu dibilang 0 sampai 19 tahun. Atau kalau kita ngelihat dalam Syirah itu 0 sampai 18 tahun. Jadi kalau sudah di atas 18 tahun, 15-18 tahun, segala sesuatu yang kita lalai, kita berikan hak anak di usia 0-18 tahun, kemudian lewat umur 15-18 tahun, itu dia akan menjadi syaksiah, menjadi kepribadian. Nah itu kita sebut dengan utang pengasuhan. Jadi kalau di bawah 15 tahun belum kita sebut dengan utang pengasuhan. Di atas 15 tahun dia internalize, dia akan menjadi utang pengasuhan. Kalau ada anak kita umur 15 tahun, 17 tahun, 18, 19 tahun gitu, mungkin secara kemandirian gak berkembang dengan baik, dengan tanggung jawab gak berkembang dengan baik, ngomongnya kasar dan lain-lain, bisa jadi ini adalah utang pengasuhan. Nah utang pengasuhan, kenapa terjadi itu? Kenapa itu menjadi internalize dalam dirinya? Karena ini gak kita berikan di usia 0 sampai 15 tahun terutama kata para ahli. Tapi kalau di bawah 15 tahun itu kita belum menyebutnya utang pengasuhan. Karena ada dua sebenarnya Mbak kesempatan kita untuk memperbaiki supaya tidak menjadi utang pengasuhan. Yang pertama orang menyebutnya masa restrukturisasi di umur 7 tahun. Jadi kalau ayah bunda punya anak 7 tahun, itu ada masa namanya restrukturisasi, masa reparenting sebenarnya. Masa kita mengevaluasi anak kita 7 tahun itu, terutama bagi anak laki-laki, anak perempuan itu biasanya umur 6 tahun. Nah di umur 7 tahun itu kita ngelihat, ini kok anak gak berkembang ya, mungkin emosinya gak berkembang, spiritualnya gak berkembang gitu. Nah berarti kita harus ngecek nih, setidaknya ada 5 yang kita cek. Yang pertama, kehangatan.
Yang kedua, kedekatan secara fisik. Ketiga, kedekatan secara psikologis. Yang ketiga, keempat, dan kelima adalah kedekatan dan keterlibatan orang tua di umur 0 sampai 6 sampai 7 tahun. Bisa jadi anak ini 7 tahun nggak pede, bisa jadi karena persoalan fitrah ibunya, dia nggak melakukan itu, nggak dilakukan oleh ibunya ketika 0 sampai 1 tahun, ketika di usia bondingnya dia. Kenapa anak umur 8 tahun nggak dekat dengan ibunya? Attachment-nya, kelekatan sama bapaknya nggak dekat gitu. Itu bukan karena anaknya nggak mau dekat gitu, tapi karena bondingnya nggak terlalu bagus di umur 0 sampai 1 tahun, 0 sampai 2 tahun. Nah, itu apa yang harus kita lakukan di umur 7 tahun, reparenting, bisa restrukturisasi. Jadi kalau anak nggak sopan, lakukan, polanya kita rubah gitu loh Mbak. Skema pengasuhannya kita rubah gitu. Kalau anaknya ngomong kasar, anaknya nggak pede, berarti skemanya kita rubah gitu. Tidak seperti skema yang di umur 0 sampai 7 tahun. Kemudian restrukturisasi yang kedua, supaya sebelum masuk ke hutang pengasuhan, di umur 14 tahun itu apa yang kita cek ya gitu. Anak laki-laki yang kita cek yang pertama itu adalah persoalan kekowamannya dia, persoalan kelaki-lakiannya dia. Kalau di dalam konsep agama kita Tarbiyatul Aulad itu ada sekitar 22 kelaki-lakian yang harus kita downloadkan kepada anak laki-laki kita mulai dari umur 7 tahun sampai umur 14 tahun sampai 15 tahun. Nah, itu ada 2 periode Mbak untuk mendownloadkan kelaki-lakian itu. Ada masa 7 sampai 10 tahun, kita sebut dengan masa memais. Di usia itu downloadkan kelaki-lakian dengan memperkenalkan konsekuensi, tapi jangan mempergunakan konsekuensi secara mutlak. Tapi di umur 10 sampai 15 tahun downloadkan kelaki-lakian, ajarkan dia tanggung jawab, tapi perkenalkan konsekuensi ke dia. Kalau misalnya gini, abang pegang ini, mas pegang ini amanah gitu ya. Misalnya ada uang terus berapalah gitu. Nanti kalau uang itu dia nggak amanah gitu, dia belanjakan, sampaikan ke dia dan sepakati konsekuensinya apa dan lakukan konsekuensi. Sebab kata para ulama di umur 10 sampai 15 tahun itu kalau anak tidak diperkenalkan konsekuensi, dia akan susah hidupnya 15 tahun ke atas. Karena di umur 15 tahun ke atas itu anak kita harus 2 yang kita siapkan, 2 sayap yang kita siapkan. Dia harus bisa amar ma'ruf dan dia bisa nahi mungkar. Kalau dia nggak mengenal konsekuensi, dia hanya amar ma'ruf, tapi dia susah untuk nahi mungkar, gampang dibully dan lain-lain. Nah, itu yang kita cek kelaki-lakiannya. Kalau anak perempuan kita ceklah keperempuanannya. Nah, keperempuannya itu kalau kita ngelihat dari roadmap pengasuhan Mbak Dian, kalau anak laki-laki itu downloadkan kelaki-lakian. Itu ajarkan kekowaman seperti Mas Minus tadi sampaikan. Metode yang paling bagus di umur 8 sampai umur 15 tahun itu tidak bercerita sebenarnya, tapi yang paling bagus itu simulasi. Gitu yang tadi Mas Inu ceritakan seperti ke Adam. Adam ngelihat kalau mau sholat subuh bawa dia ke masjid, dia ngelihat gitu seperti apa orang sholat subuh dan ikutkan dia untuk terlibat di dalam program-program itu. Nah, kalau anak perempuan seperti yang kita tahu, kalau anak perempuan kan tugas kita dalam Tarbiyatul Nisa kan cuma 4 ya Mbak Dian ya. Tugas kita hanya bagaimana anak perempuan kita jaminkan di dalam dirinya itu ada Maryam, ada Fatimah, ada Khadijah, ada Aisyah binti Muzahib. Kelak kemudian hari mau dia jadi seorang psikolog terkenal, menjadi seorang pengusaha terkenal, menjadi seorang ekonom yang terkenal, nggak ada masalah. Tapi pastikan di dalam dirinya itu ada 4 perempuan hebat tadi yang kata Rasulullah SAW. Nah, yang perlu kita cek adalah di umur 14 tahun, anak perempuan kita sudah kita latihkan belum? Persoalan-persoalan kepribadian seorang Bunda Maryam, menjadi seorang dasar ibu, dasar seorang istri, dan lain-lain. Nah, kalau lewat dari umur 15 tahun, gimana Ayah Irwan gitu, 16 tahun, 18 tahun, bisa jadi karena kita nggak tahu gitu, kita nggak sempat mengerjakannya, tapi anak sudah terlanjur umur 18-19 tahun. Apa yang harus kita lakukan? Mau tidak mau memang harus kita bayar Mbak Dian. Nah, membayar itu kalau saya bilangnya dengan 5M. Yang pertama itu adalah minta ampun sama Allah gitu. Karena tadi Mas Windu bagus banget mengatakan bahwa segala sesuatu ini memang Allah gitu. Kita punya hutang pengasuhan, anak umur 18 tahun nggak bisa mandiri, nggak bisa bertanggung jawab, nggak ada sabar-sabarnya gitu. Hutang pengasuhannya panjang sekali. Nah, siapa sebenarnya akan bisa membantu kita menyelesaikan persoalan ini adalah Allah gitu. Nah, oleh sebab itu yang pertama minta ampun sama Allah. Kalau saya mengistilahkan dari guru saya di Ustadz Bendri menyebutkan bahwa kita harus move on dan move up. Memang harus taubat benar. Kenapa kita untuk minta ampun kepada Allah? Karena kita berkhianat dengan amanah Allah. Kan masing-masing tahap perkembangan itu amanahnya Mbak Dian ya. Ini amanah anakmu di umur 0 sampai 7 tahun. Hati-hati sama pendengarannya, hati-hati sama penglihatannya, hati-hati amanah hati nuraninya. Jangan engkau hancurkan pendengarannya, jangan engkau hancurkan penglihatannya, itu amanah. Nah, jadi persoalan adalah saya, contohnya Mbak Dian, di umur 0 sampai 7 tahun itu TV lebih banyak berseliweran di pendengaran anak-anak daripada saya baca Al-Quran.
Di umur 0 sampai 7 tahun saya belum memperbaiki bacaan Al-Quran saya. Sehingga amanah 3 ini yang Allah sebutkan di surat An-Nahl itu saya nggak kuatkan, nggak lakukan. Nah itulah sebabnya kenapa kita minta ampun kepada Allah. Ya Allah, sudah zalim saya kepada anak saya di umur 7 tahun, saya nggak menjalankan amanah gitu. Itulah sebabnya kita minta tolong dan minta ampun kepada Allah, bantu saya untuk menyelesaikan utang pengasuhan ini. Nah, yang kedua itu adalah mengakui. Mengakui adalah nggak boleh hanya istri yang merasa bahwa ya Allah nih anak udah 18 tahun kok masih begini-begini aja gitu. Nah harusnya suami juga merasakan karena effort untuk membayar hutang itu memang berat Mbak Dia. Memang berat itu. Nggak bisa hanya seorang istri yang temeh-heme, suaminya cuek itu nggak bisa. Agak susah memang. Nah yang ketiga adalah menyadari bahwa persoalan ini nggak bisa ditunda gitu, harus diselesaikan. Nah menyelesaikan ini di M yang keempat. M yang keempat itu adalah memang menyelesaikan dengan membayar hutang. Membayar hutang itu kuncinya satu Mbak Dian, jangan banyak ceramah, jangan banyak nasihat-nasihat ke anak-anak. Jadi gimana caranya? Kalau konsepnya itu kalau teman-teman di Muhammadiyah menyebutnya hands on, minds on. Jadi kalau anak nggak bertanggung jawab, kasih tanggung jawab. Dari situ kita evaluasi. Dari kasus ke kasus lah. Secara ilmiahnya di teori fathering itu, kalau ada anak nggak bertanggung jawab, punya hutang pengasuhan itu, kita bisa lakukan intens selama 21 kali. Kalau 21 kali ada perubahan, lakukanlah sebenarnya 40 kali. Kalau nggak bisa 40 kali, lakukan sekali 3 bulan gitu. Tapi yang paling penting sekali M yang kelima adalah kita menyadari betul bahwa dalam membayar utang pengasuhan itu konsepnya adalah do the best, let Allah finish it. Lakukanlah yang terbaik, ikhtiar yang terbaik. Lakukan sujud sama Allah, tumpahkan tangis, memohon kepada Allah, mengaku kepada Allah. Semuanya ikhtiar, cari ilmu, ikut seminar, ikut workshop, masukkan anak ke sekolah, ke Muhammadiyah. Itu ikhtiar kita. Tapi nggak usah masuk ke ranahnya Allah gitu. Hasil seperti apa kita serahkan kepada Allah gitu. Allah yang tahu. Apakah semua ikhtiar kita ini akan bertemu dengan bahwa semua utang itu akan terbayar atau tidak, memang kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, menurut hemat saya konsentrasilah kepada 5M ini dalam bayar hutang pengasuhan anak-anak. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, saya rasa ingin segera pulang ke rumah dan segera membuka tahapan perkembangan anak dan melihat mana saja yang kurang. Iya, iya Mbak Dian. Jadi kalau saya pikir memang betul lah di rumah itu ada buku satu Mbak, buku tentang tahap perkembangan gitu Mbak saya. Jadi kita tahu supaya gini Mbak, ada seorang ulama, nama beliau itu Hasan Al-Banna di Mesir gitu Mbak. Kemana-mana di dalam tas beliau itu anak beliau ada berapa orang. Nah itu dalam tas beliau itu ada misalnya 5 anak beliau, 5 map Mak, gitu. Map itu apa isinya? Profil anaknya, tahap perkembangan anaknya. Ulama sekelas sebesar beliau ditanya oleh sahabatnya, ya Syekh kenapa gitu? Kalau beliau pergi naik kereta gitu, beliau baca tuh Mbak satu-satu. Misalnya anaknya umur 15 tahun. Ini 15 tahun ini apa nih? Gimana cara nelponnya? Kata-kata apa yang harus saya sampaikan ke anak saya 15 tahun dalam nelpon misalnya gitu loh Mbak gitu. Ya, itu dipelajari. Ditanya oleh sahabatnya, ya saya kenapa sih harus bawa buku-buku orang sekapasitas Anda itu gitu, seorang ulama besar gitu. Jawaban beliau luar biasa. Dan ini membuat saya nangis gitu jawaban beliau. Yang pertama beliau bilang adalah, kenapa saya bawa-bawa dalam perjalanan saya kemana-mana buku tahap perkembangan ini istilahnya gitu loh Mbak. Karena saya nggak kuat menjawab pertanyaan Allah, mempertanggungjawabkan di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti kalau Allah tanya, anak umur 15 tahun, kompetensi emosinya sedang berkembang dengan baik. Kenapa kamu nggak pernah cek feeling kepada anakmu dalam telepon? Kenapa dalam nelpon kamu jarak jauh, kamu tanya gimana PR, gimana ini? Kamu tahu nggak bahwa yang kamu tanyakan pertama itu, hei anakku, kamu bahagia nggak hari ini? Ada menyebutkan alhamdulillah belum dari nah gitu-gitu loh Mbak gitu. Jadi itu bayangkan gitu. Nah saya menyarankan, terutama ke diri saya sendiri sebenarnya Mbak, gitu kan kalau keluar daerah kemana-mana itu kan bawa tas gede ya Mbak ya gitu. Menurut saya ada satu buku kecil yang itu adalah buku yang gampang kita menjawab pertanyaan Allah kemudian hari, jangan lupa gitu. Buku tahap perkembangan namanya. Allahu a'lam. Baik. Dari tahapan perkembangan penting Ayah Bunda, segera cari bukunya. Selain bukunya Ayah Irfan juga gitu ya. Oke, kita akan baca bersama-sama. Sekarang kita akan baca pertanyaan dari para peserta workshop. Boleh saya workshop webinar parenting talk show ini saya tunjukin atau gimana? Atau dibacakan saja? Oke, kalau gitu untuk Ayah Wisnu. Ayah Wisnu siap? Ini bukan kuis sih sebetulnya. Ayah Wisnu dulu ya. Ada pertanyaan dari Ayahnya Nyimas. Nah, ini ada salah satu wali murid di sekolah kreatif. Apa tipsnya nih yang biasa dilakukan oleh Ayah Wisnu ketika anak sedang bad mood? Biasanya apa yang dilakukan? Dinyalakan dulu mungkin, di unmute dulu.
Nah, jadi balik lagi yang setahu kami memang adalah ketika waktu itu dikasih tahu sama saya pernah lihat video dari Ustadz Bendri dan Ayah Irwan juga gitu ya. Poinnya adalah ketika dulu orang tua kita ketika anak-anak kita nangis gitu ya, kita nangis, orang tua kita itu mencoba untuk menenangkan kita dengan segala upaya, gitu kan, segala upaya. Tanginang, nginang, tanginang, anak ayah, aduh, gitu kan, kayak gitu ya. Oh, nanti ayo gue, wah, gitu kan, sampai akhirnya kita bisa ketawa, gitu kan. Nah, kalau sekarang kan dibilang gampang nggak gampang, tinggal kasih gadget aja. Nah, ini yang bahaya. Jadi waktu itu saya lihat video dari Ustadz Bendri dan Irwan, artinya poinnya adalah jangan menggampangkan sesuatu. Bagaimana lihat dulu orang tua kita mencoba untuk menenangkan kita dengan segala cara apapun tanpa gadget. Ini pengaruhnya besar banget. Adalah ketika nanti kita punya masalah, ya, ketika kita punya masalah, kita larinya memang benar ke orang tua, gitu ya. Pasti pertama ke Allah dulu. Terus kita cerita sama orang tua kita, bukan cari yang lain, gitu loh. Misalnya gadget ataupun orang di luar rumah kita yang kita nggak tahu pun dia baik sama kita atau enggak, gitu kan. Nah, ini penting banget gitu loh. Jadi kalau saya sama Shiren mencoba untuk semaksimal mungkin, ya jangan tiba-tiba nyerah kasih gadget, bukan. Coba cari segala cara gitu ya untuk menenangkan. Kalau Adam, saya tahu karakter Adam seperti apa gitu. Misalkan makanya balik lagi kita harus tahu banget nih karakter anak kita tuh seperti apa. Tadi Hasan Albana bagaimana tahu cara nelpon, maksudnya tahu tiap anak-anaknya seperti apa dengan ada catatannya gitu kan. Nah kita juga kan pasti tahu karakter anak-anak kita seperti apa. Misalkan contohnya kalau Adam ini anak yang gampang banget ketawa sebenarnya, gampang banget ketawa. Nah jadi kalau misal Adam lagi bad mood atau marah, saya coba untuk melihat muka dia gitu ya. Ada beberapa cara memang. Salah satunya cara ini. Dan muka dia, terus saya bikin bercanda aja. Nanti dia ketawa, tapi masih kesel gitu. Sampai kadang-kadang dia pernah tuh kesel tuh, Abi apaan sih? Kan Adam ini lagi marah. Jangan dibikin ketawa. Gitu kan. Terus nanti aku pura-pura lari. Oh yuk, dikejar kitanya. Memang harus bermain kan sama anak-anak kan. Fitrahnya anak-anak itu kan main-main. Nanti kesel, masih bad mood iya. Tapi lama-lama kalau kita ketawa-ketawa terus sampai di ada satu momen akhirnya ketawa udah lupa, akhirnya dia hilang tuh bad moodnya, lupa sama yang difikirkan tadi gitu ya. Kalau Hawa gimana? Hawa juga punya cara tersendiri. Ya misalnya kalau misal kami, ya kalau misal saya sama Hawa ada cara tersendiri, misal deket, ngobrol, ya kita peluk, kenapa nak? Misal lagi cerita sama kita bad mood gitu ya cerita peluk. Jadi ya banyak caranya berbeda-beda gitu loh. Artinya kalau saya sendiri memang mungkin ada metode-metode bagaimana cara bahasanya coba untuk menenangkan anak. Tapi yang harus kita tekankan di sini adalah kita harus tahu banget karakter anak kita seperti apa. Sehingga metode yang teori-teori yang mau kita praktekkan kepada anak kita itu bisa lebih tepat sasaran gitu loh. Mungkin ada anak yang lebih suka bahasanya ketika dia bad mood, dia mungkin lebih suka dengan cara misalnya diajak diskusi, kamu tadi kenapa, bla bla bla. Ada juga yang mungkin cara Adam yang lebih cepat kalau untuk saya kayak misalnya langsung bercandain. Walaupun nanti endingnya kita juga harus diskusi kalau ada memang satu hal yang menurut saya cukup mengganggu ya kok Adam kayak gitu, akhirnya dia jadi bad mood, akhirnya kita harus diskusi. Tapi memang diskusi antara ayah sama anak itu penting banget menurut saya. Apalagi anak laki-laki misalnya gitu ya. Saya mencoba untuk segala hal itu yang memang bisa didiskusikan sama anak, saya diskusikan. Coba, dan itu juga melatih anak-anak untuk berpikir lebih kritis gitu ya, dalam arti yang positif gitu. Okay. Jadi kalau saya caranya sih lebih ke situ sih, Mbak. Oke, kita berarti harus mengenal dulu juga ya sifat dan karakter anak. Kita harus kenal dan kemudian merespon sesuai dengan sifat dan karakter anak. Disesuaikan juga dengan usianya gitu ya. Kalau misalkan anak
punya butuh waktu untuk mengatasi emosinya, berikanlah dulu waktu sebentar. Nanti nggak langsung kamu tuh kenapa, katakan sekarang juga. Karena nanti bisa malah pergi dong. Oke, terima kasih banyak Ayah Wisnu. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya dari untuk para penanya dapat info barusan bahwa seluruh penanya ada 2 ya di penanyanya mendapatkan hadiah dari buku dari Ayah Irwan. Selamat ya. Nah, untuk yang kedua ini penanya kepada Ayah Irwan. Ada yang tanya dari siapa namanya nih, Arwen Elorasdet atau ayahnya Arwen Elora. Beliau menanyakan ilustrasi roadmaps pengasuhan ini kayak gimana? Ya. Ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi roadmap pengasuhan itu sebenarnya salah satu dasar pijakan itu karena memang Allah menginginkan kita, gitu, memerintahkan kita bahwa mengasuh anak laki-laki dengan anak perempuan berbeda gitu. Itu panduan yang pertama, dasar yang pertama. Jadi seperti apa tugas kita, otomatis memang kita membuatkan roadmap yang berbeda gitu. Nah, ilustrasinya begini Bapak dan Ibu. Masa tumbuh kembang yang sangat luar biasa yang nggak boleh kita main-main itu, tadi sudah kita sebutkan, secara internasional itu umur 0 sampai 19 tahun. Artinya kalau mau fight ngurus anak, untuk menghebatkan anak di masa depan, fight di umur itu. Nah, atau kalau kita lihat di Siroh itu 0 sampai 18 tahun. Salah satu patokannya adalah kalau ngelihat di Siroh itu bagaimana puncak produktifnya seorang anak itu dari sosoknya Usama, Zaid bin Sabit dan lain-lain, umur sekitar 18 tahun. Jadi roadmap yang paling penting itu sebenarnya adalah bagaimana kita membuat untuk anak laki-laki peta jalannya itu di umur 0 sampai 18 tahun. Oke. Nah, perempuan juga seperti itu. Nah, galibnya sebagai sebuah roadmap otomatis kita kan harus mementingkan lebih dahulu tujuan pengasuhan. Nah, gitu ya Bunda ya. Tujuan pengasuhan atau dari roadmap ini tujuannya apa? Roadmap pengasuhan anak laki-laki itu tadi kita sudah melihat dari ayat yang tadi saya sebutkan adalah memang ujungnya anak laki-laki kita harus menjadi qawwam. Jadi laki-laki harus menjadi seorang pemimpin kelak kemudian hari. Apakah dia nanti profesinya, apakah dia menjadi seorang aktor, menjadi seorang entrepreneur, menjadi seorang eksekutif, legislatif, nggak ada masalah. Tetapi dia harus menjadi qawwam. Di dalam dirinya itu ada qawwam. Itu tujuan akhir dari pendidikan seorang anak. Kalau anak perempuan tujuannya apa? Tadi disebutkan bahwa salah satu rujukan kita ngasuh anak perempuan adalah kepada Ayahanda Imran. Nah, kalau kita baca dalam Tarbiyatun Nisa, pendidikan anak perempuan kita itu tugas kita sebenarnya, kelak kemudian hari anak kita di ujung dari roadmap untuk mengasuh anak perempuan adalah bagaimana di dalam diri anak perempuan kita itu ada sosok-sosok saksiyah seorang Bunda Maryam, Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, dan Bunda Aisyah binti Muzahim. 4 inilah yang disebut Rasulullah SAW yang nanti tujuannya apakah anak perempuan kita menjadi, tadi saya sebutkan, jadi psikolog terkenal, ekonom terkenal, seorang pengusaha terkenal, nggak ada masalah, tapi pastikan di dalam dirinya itu ada sosok 4 yang tadi saya sebutkan. Oke, sekarang tujuannya kita udah dapat ya Bapak Ibu ya. Sekarang bagaimana cara mencapainya dari 0 tahun gitu sampai nanti dia menjadi seorang qawwam anak laki-laki, khususnya di umur 0 sampai 15 tahun, apa yang harus kita lakukan? Nah, mari kita isi. Sebenarnya sih kita harus melakukannya di bawah 0,5 tahun sebenarnya Bapak Ibu. Tapi kita ambil dulu 0 sampai 7 tahun. Ada 3 tahap, 0 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, dan kemudian 15 tahun ke atas. Anak laki-laki bagaimana cara mencapainya di umur 0-7 tahun, apa yang harus kita lakukan agar anak laki-laki kelak kemudian hari menjadi qawwam. Di umur 0-7 tahun ini apa yang harus kita lakukan? Misalnya begini Bapak Ibu, di usia 0 sampai 1 tahun, 0,5 tahun itu yang paling penting sekali bagi anak laki-laki itu ibu. Ibulah yang Allah berikan. Ada 3 hal yang paling penting yang sering disebut-sebut ibu itu. Ada 3 hal yang penting yang harus dilakukan ibu yang nggak bisa diwakilkan pada orang lain. Dan itu menentukan kepada persoalan anak kita di masa depan. Nah, misalnya apa yang pertama? Hamil, kemudian melahirkan. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia totally untuk mengurus anak laki-laki ini umur 1 tahun atau 1,5 tahun. Namanya peristiwa bonding. Kalau buruk bondingnya di usia ini, nanti ada tiga tahap yang nanti anak laki-laki kita akan merasakan persoalan dalam kehidupannya. Ketika dia usia pra-remaja, usia memai sedikit, kemudian usia balik akhir, dan kemudian masa-masa ketika dia dewasa. Apakah ketika dia menikah dan lain-lain. Nah, ketika dia nggak mendapatkan fitrah itu. Nah, berarti di umur 0 sampai 1,5 tahun itu ada ibu yang berperan gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan di umur 2 sampai 4 tahun sampai 5 tahun? Ayah mulai
masuk nih kalau kita ngelihat roadmap ngasuhnya anak laki-laki. Ayah sudah mulai mensuplai maskulinitas namanya. Ayah yang tadi Ustaz Wisnu, Bang Wisnu sampaikan, ayah sudah mulai bisa bercerita. Yang paling utama ayah wajib bermain gulat gitu. Wajib bermain gulat, wajib bermain. Dengan bermain gulat, dengan bermain itulah kita mensuplai maskulinitas gitu, mensuplai secara dengan nyaman kepada anak laki-laki kita. Begini loh laki-laki itu kakinya begini loh, misalnya gini. Oh, seorang ayah main gulat dengan anak laki-lakinya. Mungkin awal-awal 1 menit, 2 menit normal-normal lah gitu. Tapi udah mulai masuk 3 menit, 4 menit, itu anak laki-laki. Itu dengan gampang dia tendang itu kepala bapaknya. Dia cekek leher bapaknya gitu. Nah disitulah bapaknya mengajarkan, pegang kaki anaknya dan sampaikan bahwa kaki laki-laki itu tidak bukan untuk menendang sembarangan. Nah gitu ya, kita sampaikanlah sisi spiritual dan lain-lainnya. Apakah anak laki-laki kita akan mengerti gitu? Mungkin dia tidak mengerti, tapi yang paling penting dia simpan. Karena di umur 0 sampai 7 tahun itu pendengaran, penglihatan, hati nurani anak laki-laki kita, anak perempuan kita sangat berkembang, sangat dahsyat. Bahkan disampaikan di dalam ilmu parenting itu, kalau yang terbaik itu ada di umur 7 tahun. Di umur 7 tahun itu. Jadi kalau kita mensia-siakan di umur 7 tahun itu berarti kita mensia-siakan seperti apa anak kita di masa depan. Itu roadmap-nya, bagian roadmap di umur 7 tahun buat anak laki-laki. Anak perempuan gimana Ayah Irwan? Anak perempuan mungkin agak sedikit berbeda. Di umur 0 sampai 7 tahun itu dia mungkin mendapatkan sedikit sentuhan yang tidak terlalu bonding, yang enggak terlalu dahsyat seperti bagaimana ibu melakukan bonding kepada anak laki-lakinya gitu ya. Dan yang paling dahsyat itu sebenarnya adalah peristiwa jatuh cintanya. Bagaimana ayah membuat anaknya jatuh cinta dan kemudian anaknya jatuh cinta kepada ayahnya, ayah jatuh cinta kepada anaknya. Nanti peristiwa setelah bonding itu anak perempuan. Nah, ayah mulai masuk gitu, mulai mengenalkan diri kepada anak perempuannya gitu, bahwa inilah ayahmu yang gendong anak perempuannya, kemudian yang memegang tangan anak perempuan yang mengatakan, ya Allah anak ayah, peliharalah tanganmu ini kelak kemudian hari anak gitu. Sebagai seorang perempuan jangan pegang yang tidak diinginkan Allah gitu. Nggak ngerti anak kita, nggak ngerti. Tapi sebenarnya kita sedang mau memasukkan, mengenalkan bahwa aku adalah orang yang patut kamu cintai nak sepanjang hidupmu gitu. Nah itu mulai masuk tuh ayah bunda roadmapnya. Tapi detailnya nantilah kapan-kapan kita bicara ya. Anak laki-laki kemudian masuk nih Mbak Dian, di umur 6-7 tahun tuh anak laki-laki kita menyebutnya tombol kelaki-lakiannya mulai nyala. Nah mulailah 7 tahun itu anak laki-laki nendang apa aja, teriak apa aja, mbahnya diloncati, neneknya diloncati, semuanya akan muncul. Nah umur 7 tahun itulah namanya kita menyebut anak laki-laki mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah jangan pergi dari aku meskipun kamu sangat sibuk sekali, berikan waktu-waktu yang berharga kepada aku. Kenapa? Karena aku sudah sangat siap untuk didownloadkan kelaki-lakianku. Tunjukkan kepada aku 22 cara kelaki-lakian yang engkau mau sampaikan kepada aku itu. Nah itu kita kerjakan sampai nanti umur 15-14 tahun. Itu roadmap-nya. Nah bagaimana kalau anak laki-laki kita tidak mendapatkan ayahnya, tadi ayah bunda ya, sudah saya sampaikan contohnya. Kemudian anak perempuan seperti apa? Anak perempuan kita di umur 7-14 tahun sampai 8-15 tahun itu mau tidak mau itu adalah hormon perempuan sangat luar biasa, potensi-potensi keperempuanan yang berkembang sangat luar biasa. 4 yang tadi itu saya sebutkan wajib dalam tanda petik kita kenalkan baik di rumah maupun sekolah. Itulah sebabnya tadi saya menyebutkan Mbak Dian, salah satu ijab kabul sekolah dengan rumah itu adalah ayo kita saling tanya. Wahai sekolah roadmapmu apa? Wahai sekolah nanyakan ke rumah, wahai rumah roadmapmu apa? Kalau roadmap kita sama, yuk kita ijab kabul. Nah, gitu ya bunda gitu. Kalau nggak sama, kasihan anak-anak kita, karena nanti ujungnya kita nggak akan mencapai tujuan dari roadmap kita itu. Singkat cerita, gitu ayah bunda, umur 15 tahun ke atas, anak laki-laki biasanya memang menjadikan ayah dan ibunya itu bukan caregiver utama gitu. Jadi dia sudah mulai kenal dengan crowd, dia kenal dengan klik gitu. Kalau saya mengusulkan anak laki-laki di umur 14-15 tahun itu mulailah dikenalkan dengan apa Mbak Dian menyebutnya halakoh misalnya, atau kegiatan-kegiatan perkelompok misalnya, karena anak laki-laki kita sudah sangat secara fitrah dia membutuhkan itu. Carikan teman-teman dekatnya yang secara spiritual bagus, secara emosional bagus gitu, dan dia butuh orang selain dari bapak dan ibunya. Mudah-mudahan ayah dan bunda, kalau kita pegang roadmap ini gitu, kita berusaha untuk pegang roadmap ini, nanti Allah lah yang akan memudahkan kita. Mudah-mudahan kita bisa kelak kemudian hari menjumpai bahwa anak laki-laki kita itu seperti Nabi Yusuf atau seperti Ismail atau seperti Ishak gitu ya, atau nanti anak perempuan kita itu apapun nanti profesinya, di dalam dirinya kita melihat ada cahaya Maryam, ada cahaya Khadijah, ada cahaya Fatimah, dan ada cahaya Aisyah binti Muzahim. Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang yang lebih baik setelah mendengarkan ilmu-ilmu ini. Ayah bunda banyak sekali PR-nya, tapi jangan khawatir, kita masih bisa memberikan kualitas
waktu bersama dengan putri dan putra kita. Betul. Tentunya meskipun ada banyak sekali keterbatasan. Masih boleh ada pertanyaan lagi atau sudah, teman-teman panitia? Oke, sudah ya. Oke, baiklah kalau gitu ditutup sementara, mohon maaf karena sudah mepet sekali waktunya dan sepertinya saya butuh terakhir kali ini Ayah Irwan dan juga Ayah Wisnu, mungkin ada yang bisa dibagi kembali gitu untuk kami semua di sini. Mungkin dimulai dari Ayah Wisnu terlebih dahulu. Kata-kata terakhir untuk kita semua kira-kira yang bisa di-sharingkan untuk kita. Ya baik, Ayah Bunda semua. Pertama terima kasih untuk untuk panitia ya sudah mengundang saya ke sini. Ini bahasanya sebenarnya saya lebih baik menjadi pendengar. Kenapa? Karena lebih baik banyak waktu yang harus kita kasih kepada Ayah Irwan. Ini saya juga sebenarnya kan belajar juga. Jadi sebenarnya lebih enak kita mendengar Ayah Irwan secara waktu gitu. Tapi qadarullah memang saya coba untuk sharing lah dengan pengalaman saya juga gitu ya. Nah, kalau saya sih lebih menekankan tadi saya sudah sampaikan bahwa Ayah Bunda, ayo kita belajar lagi ilmu parenting. Karena bagaimanapun juga ilmu parenting itu penting untuk kita pelajari dan kita praktekkan. Dan apalagi di saat yang mungkin ada beberapa yang ngerasa ini gimana ya, apa yang salah ya dengan pola asuh saya kepada anak saya gitu ya. Nah, ini hal-hal yang sudah mulai mengganggu untuk diri kita kan gitu ya. Jadi sekali lagi saya mau mengajak Ayah Bunda semua, ayo pelajari ilmu parenting dan ilmu tentang pernikahan juga. Karena setahu saya memang saya pernah dengar waktu itu ada satu ustadz menyampaikan bahwa ibadah terlama itu adalah ibadah pernikahan. Jadi kalau misalnya suami istri suami istri ketika melakukan apapun itu ada pahala di situ. Jadi menjadi satu amalan. Jadi ladang pahala di situ. Jadi artinya pelajari ilmu tentang suami istri pertama itu, terus ilmu parenting. Bagaimana anak-anak kita menjadi investasi untuk dunia dan akhirat kita insya Allah. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Banyak. Ayah Wisnu boleh tanya nggak terakhir ini kesannya untuk sekolah kreatif? Mungkin karena. Oh, Masya Allah. Gimana? Ini sekolah kreatif ya. Ini besok saya diundang untuk membicarakan tentang ekonomi kreatif, bagaimana pengaruh ekonomi kreatif terhadap industri pariwisata. Besok insya Allah ya. Karena memang insya Allah saya ini memang karena memang saya kan memang ada satu usaha di bidang oleh-oleh gitu ya, dan ini terkait dengan ekonomi pariwisata, ekonomi kreatif gitu. Nah, saya sangat mengapresiasi sekolah kreatif yang dimana insya Allah anak-anak kita menjadi anak-anak yang kreatif. Kemarin saya sempat ngobrol sama Ustadz Bendri juga di podcast saya, itu tentang bagaimana salah satu yang bisa keluar dari permasalahan mental health ya itu adalah orang-orang yang kreatif. Karena dia tidak stuck di situ saja, dia akan berpikir secara kreatif keluar dari permasalahannya. Insya Allah itu salah satunya. Dari ada 7 poin gitu ya, dari ada 7 poin. Dan di antara itu juga ada tentang spiritualitas gitu ya. Nah, salah satunya adalah tentang kreatif. Nah, saya mendoakan dan mensupport sekolah kreatif. Mudah-mudahan insya Allah bisa menghasilkan anak-anak yang kreatif. Karena kita sangat membutuhkan generasi yang penuh iman dan takwanya, tapi di satu sisi juga penuh kreativitas. Insya Allah. Amin. Ya. Selamat untuk soal kreatif. Kalau ke Surabaya mampir-mampir ya. Insya Allah, insya Allah. Loh, meriah sekali nih. Semua wali murid menepuk tanganin karena pengen berharap juga Ayah Wisnu mampir gitu ke skala kreatif. Tenang, nanti kalau di sini nanti disuguhin strudel pasti. Karena kita semua makanya itu. Oke, terima kasih banyak Ayah Wisnu. Dan sekarang kalian beralih ke Ayah Irwan. Tadi apa pertanyaannya ya? Oh, kesannya ya, terhadap skala kreatif. Kita udah 2 kali ketemu nih Ayah Irwan. Iya, betul. Skala kreatif gimana nih? Yang pertama dulu di hotel ya. Kali ini.
Kalau saya sekolah kreatif ya alhamdulillah saya mengenal sekolah kreatif karena ini jawaban untuk sekolah masa depan gitu. Tadi Bang Wisnu udah mengatakan bahwa salah satu cara kita untuk keluar dari kesehatan mental kita supaya sehat adalah memang kreatif. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu-ibu bisa antara rumah dan sekolah kerjasama ya. Misalnya jangan main titip-titipan tapi sama-sama menjaga amanah sama-sama gitu. Kemudian kalau dari saya yang saya mau sampaikan terakhir adalah saya yang pertama mewakili diri saya dan mewakili kaum perempuan sebagai seorang ayah. Kalau ada yang salah-salah, kami minta maaf kepada kaum ibu, gitu ya. Bukan kami nggak mau sebenarnya. Dan dalam penelitian itu tidak ada seorang ayah yang tidak mau berbuat baik terhadap anaknya, terhadap pasangannya. Tetapi penelitian mengatakan bahwa kami tidak punya jalan atau akses kepada ilmu bagaimana cara kami untuk menyayangi pasangan dan menyayangi anak-anak gitu. Jadi ibu maafkan kami gitu ya. Mari kita berpegangan tangan kembali gitu. Kami insya Allah, kami siap insya Allah ketika kami dibukakan akses untuk bisa mencapai bagaimana caranya untuk mengasuh anak-anak, kami mungkin akan lebih jauh bersemangat dari ibu-ibu gitu. Mungkin gitu Bunda. Masya Allah, nih pelajaran juga untuk kayak ayah ya. Kalau bisa diikutin apa kata Ayah Irwan barusan ya, gandeng ibunya. Terima kasih banyak sekali Ayah Irwan. Sama-sama. Saya ilmunya masih pengen sekali saya ulik-ulik kembali gitu ya, menanyakan tentang roadmap, utang pengasuhan dan sebagainya masih banyak sekali. Tapi kalau misalkan nggak bisa ngobrol sama Ayah Irwan, bisa dari bukunya ya Ayah Irwan ya? Ya, bisa. Insya Allah bisa ada semuanya di dalam buku Ayah Irwan. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Ayah Irwan. Sama-sama. Juga Ayah Wisnu atas waktunya dan juga sharing-sharingnya pada hari ini. Dan Ayah Bunda, ayo mari kita menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Meskipun ada banyak sekali tantangan yang akan kita lalui, kita memiliki banyak sekali keterbatasan, tapi jangan lupa kita harus menjadi orang tua yang berkualitas untuk putra-putri kita. Karena kalau bukan kita siapa lagi gitu ya. Hadirkan diri kita, seluruh tubuh kita, handphonenya ditaruh dulu, seluruh jiwa kita, nggak usah mikirin rapatnya dulu, nggak usah mikirin utangnya dulu ya, kita harus berada jiwa kita untuk anak-anak dan juga hadirkan pikiran kita khusus untuk anak. Kalau misalkan mau diberikan 1 hari khususan ngedate bareng sama anak pun juga boleh. Dan kita harus memberikan waktu yang sangat berkualitas untuk putra-putri kita. Akhir kata saya Dian Tantri, mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata, salah-salah ucapan ya. Dan terima kasih banyak atas kebersamaan Anda yang sudah bertahan hingga saat ini dan kita akan lanjutkan ke acara selanjutnya. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Mas Wisnu, Bang Wisnu, teman-teman. Makasih Irwan. Ya, sama-sama. Pamit ya Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ayah Teguh Wisnu dan Ayah Irwan. Apakah masih ada ya? Sudah. Oh, oke. Mungkin sinyalnya masih sedang kurang bersahabat ya, Ustadz ya. Oke. Baik, setelah ini kita akan melakukan sesi foto, namun kita sambil ngobrol-ngobrol dulu. Ya, sambil ngobrol, Ustazah. Jadi untuk ayah bunda yang ada di rumah, yang sudah kirim chat untuk bertanya, betul. Insya Allah semuanya ada di buku Ayah Irwan. Semuanya akan terjawab di bukunya Ayah Irwan. Oke, semuanya bisa terjawab di dalam bukunya Ayah Irwan yang berjudul Agar Ayah Tidak Masuk Neraka. Iya. Jadi untuk hari ini aja ya Ustazah? Hari ini bukunya saja. Oh bukan, untuk pembelian buku, untuk pemesanan buku bisa dimulai hari ini hingga tanggal 30 Maret 2022. Baik ya, untuk... Ya ini untuk pengisian e-sertifikat. Ya silakan chat ya, Bitly yang sudah ada di kolom chat. Dan setelah ini kita ada kuisis Ustazah. Ya betul, sambil menunggu para pengisi acaranya hadir kembali, kita akan mengadakan kuisis di mana materinya diambilkan langsung dari hari ini. Ya, ada hadiahnya Ustazah ya? Ada dong, hadiahnya kejutan. Oke ya, nanti untuk kuisis ini untuk diambil 6 terbaik
ya. Betul. Akan diambil 6 terbaik dari kuisis ini. Nanti ayah bunda tinggal link ya, tinggal klik di chat ya untuk link kuisis. Untuk operator, apakah sudah siap untuk link kuisisnya? Ya, oke, linknya siap-siap. Oke, sambil menginfokan kembali untuk pembuatan e-sertifikatnya bisa diklik di chatting ya. Jadi bisa mengisi link bit.ly yang ada di chat. Oke. Nah, baik silakan. Ini silakan, ada ayah bunda. kuisis. Mungkin ayah bunda, kalau anak-anak sudah terbiasa Ustazah ya. Iya, kami juga mengingatkan untuk merename nama terlebih dahulu sebelum Anda semua memasuki game tersebut. Jadi sebelum memasuki game tersebut, agar setiap peserta merename nama sesuai dengan nama partisipan yang saat ini. Jadi ketika jenengan menang nanti hadiahnya sesuai dengan yang tertera di rename maupun di partisipannya. Oke ya. Sudah banyak Ustaz ya yang ini. Ya, betul. Kalau misalnya jenengan dari umum masuk ke umum gitu ya. Kemudian untuk yang Ananda bisa dimasukkan nama beserta kelasnya seperti itu. Ini untuk mempermudah kita waktu kasih door prize-nya ya Ustaz ya. Betul sekali. Ya. Kalau umum takutnya nanti ada yang luar kota, nanti bisa dikirim sama ini. Betul. Panitia. Betul sekali. Bagi yang luar kota maupun luar pulau, bagi masyarakat umum atau peserta umum, nanti jika Anda menang, hadiahnya akan kami kirimkan ke alamat masing-masing. Asalkan nama yang tertulis di kuisis harus sesuai dengan nama yang tertulis di Zoom saat ini. Tulis nama ayah atau bunda, kemudian klik nama Ananda dan kelasnya. Jika umum, klik umum beserta nama jenengan sesuai yang ada di partisipan saat ini. Untuk linknya bisa diklik di menu chat ya. Di kolom chat. Di kolom chat. Ya, sudah ada 115 partisipan. Betul, selalu bertambah. Yang ikut kuisis ya. Yap. Jika kesulitan, passwordnya sudah di-share juga. Oke, terus berjalan, berlangsung, ya terus. Oke. Ya, untuk kuisis ini kita tunggu ya 2 menit 2 menit lagi ya. 2 menit lagi ayah bunda yang masih belum join di kuisis. Kalau anak-anak itu sangat suka sekali Ustazah kalau ada kuisis seperti ini. Siap. Mereka ya sangat antusias ya Ustaz ya. Sangat antusias ketika Zoom ya. Jadi ketika pembelajaran kita tidak monoton selalu memberikan materi ke anak-anak, tapi kita juga berikan yang lain ya, game-game, bisa lewat kuisis dan lain sebagainya. Betul sekali. Oke, luar biasa. Memang kalau sekolah di kreatif ini cara pembelajarnya juga sangat kreatif sekali ya, supaya Ananda tidak bosan dengan kegiatan yang itu-itu saja. Akhirnya kita juga akan mencari solusi bagaimana agar Ananda juga masih bertahan dalam pembelajaran saat itu. Oke, di sini partisipannya sudah ada sekitar 197. Ya, 1 menit lagi Ustazah. Oke, 1 menit lagi kuis akan segera dimulai. Jadi mohon diklik yang ada di kolom chat ya.